Ibu mertua sengaja memberiku minuman beracun agar kehamilanku terganggu. Namun aku lebih cerdik darinya. Aku tukar minuman itu hingga ia sakit perut dan harus dirawat inap. Saat aku mengunjunginya kubisikkan ke telinganya, pembalasanku belum seberapa. Lihat saja nanti. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Di awal musim kemarau, ketika mentari pagi menyelinap malu-malu di antara celah gorden, aku terbangun dengan senyum yang tak bisa kutahan. Sebuah tangan mungil tak terlihat menendang lembut dari dalam perutku. Usia kandunganku kini memasuki bulan kelima. Dan setiap gerakan kecil itu adalah orkestra kebahagiaan yang mengusir segala riuhnya pikiran. Aku, Anissa, tidak pernah membayangkan akan sebahagia ini, memiliki benih cinta bersama Danu, suamiku, yang begitu kucintai. Danu, namanya saja sudah cukup untuk menghangatkan hatiku. Dia adalah pria yang stabil, penyayang, dan di atas segalanya, ia mencintaiku dengan sepenuh hati. Kami bertemu di sebuah proyek sosial di pedalaman, tempat kami sama-sama mengabdikan diri. Perbedaan latar belakang kami tidak pernah menjadi penghalang. Aku, anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, dan Danu, putra tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki bisnis percetakan besar. Cinta kami tumbuh alami, tulus, dan kuat. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah, melawan restu yang kala itu terasa samar. Restu yang samar itu datang dari satu-satunya orang tua Danu yang tersisa, Ibu Ratna. Wanita paruh baya dengan sorot mata tajam dan aura ningrat yang kental. Sejak awal pertemuan, Ibu Ratna tidak pernah berusaha menyembunyikan ketidaksetujuannya padaku. Bukan karena ada celah dalam diriku, bukan pula karena aku tidak sopan, tapi karena, menurutnya, aku bukan pilihan putranya. Kata-kata itu, diucapkan dengan nada dingin dan penuh penghinaan, masih terngiang di telingaku. Ia menginginkan menantu yang berasal dari kalangan setara, berpendidikan tinggi di luar negeri, dan memiliki koneksi sosial yang luas. Aku hanyalah lulusan universitas lokal dengan latar belakang sederhana. Danu pantas mendapatkan yang lebih baik. Anissa, bisiknya suatu kali, saat Danu sedang tidak ada. Yang bisa mengangkat martabat keluarga, bukan yang hanya mengandalkan cinta buta. Danu selalu berdiri di sisiku. Ia adalah benteng pertahanan terkuatku. Setiap kali Ibu Ratna melontarkan komentar sinis, Danu akan segera melerai, menjelaskan, atau bahkan terang-terangan membela. Ibu, Anissa adalah istriku. Dia yang terbaik untukku. Sering sekali aku mendengar Danu berkata dengan tegas, meskipun kemudian ia akan mencoba menenangkan ibunya secara halus. Kehadiran jabang bayi ini awalnya kuharap bisa melunakkan hati Ibu Ratna. Danu juga sangat berharap demikian. Ibu pasti akan luluh. Sayang, dia akan punya cucu. Bisiknya optimis di suatu malam, membelai perutku. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Sikap Ibu Ratna memang berubah. Tapi bukan menjadi hangat atau penuh kasih. Ia justru menjadi lebih protektif secara berlebihan terhadap kehamilanku, dengan cara yang membuatku merinding. Ia mulai menyediakan segala macam ramuan herbal, menyarankan pantangan-pantangan aneh, dan bahkan mengutus kenalannya, seorang dukun beranak tradisional, untuk memeriksaku. Semua ini ia lakukan dengan dalih menjaga cucunya. Namun aku bisa merasakan ada niat lain di balik semua perhatian palsu itu. Sorot matanya masih sama, dingin dan menyimpan sesuatu. Aku kerap kali memergokinya memandangku dengan tatapan aneh, seolah sedang merencanakan sesuatu. Ada aura licik yang menyelubungi setiap tindakannya. Beberapa kali, tanpa sepengetahuan Danu, ia mencoba memaksaku meminum ramuan yang baunya begitu menyengat, mengatakan itu baik untuk rahimku. Aku selalu berhasil menghindar dengan berbagai alasan. Kami memang tinggal serumah, di rumah besar keluarga Danu. Sejak menikah, Danu bersikeras ingin kami tinggal bersama ibunya agar ia tidak kesepian. Aku setuju, berharap bisa membangun hubungan yang lebih baik. Namun, justru inilah yang membuat ketegangan itu tak pernah padam. Setiap sudut rumah terasa seperti medan perang tak kasat mata, tempat aku harus selalu waspada. Pagi itu, setelah sarapan yang canggung seperti biasa,
Ibu Ratna berpamitan akan pergi ke arisan. Danu sendiri sedang bersiap untuk perjalanan dinas keluar kota selama 2 hari. Ia mencium keningku dan perutku dengan penuh kasih. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Tentu, Mas. Mas juga hati-hati di jalan. Jawabku, memeluknya erat. Setelah Danu pergi, rumah terasa hening. Hening yang, entah mengapa, terasa mencekam. Aku tahu, ini adalah celah yang selalu dicari Ibu Ratna. Dan aku, Anissa, tidak akan lengah. Aku tahu, badai sesungguhnya akan segera datang, dan aku harus bersiap untuk menghadapinya. Siang bergulir lambat, membawa serta keheningan yang tak biasa di rumah besar keluarga Danu. Jarum jam berdetak lesu, mengisi setiap sudut ruangan dengan suara monoton yang, entah mengapa, terasa semakin mempertebal kegelisahan di dalam diriku. Setelah Danu berangkat untuk perjalanan dinasnya, rumah terasa kosong, sepi dari tawa dan candanya yang selalu menjadi penawar ketegangan antara aku dan ibunya. Aku mencoba menyibukkan diri dengan merapikan koleksi buku-buku lama di ruang keluarga, mengatur ulang jajaran novel klasik dan biografi yang berdebu. Namun, pikiranku tak bisa tenang. Aku terus memikirkan sorot mata Ibu Ratna pagi tadi, yang entah mengapa terasa lebih intens, lebih mendalam, dan menyimpan makna tersembunyi dibandingkan biasanya. Firasat buruk merayap, menusuk relung hati, seolah memperingatkanku akan sesuatu yang akan datang. Aku tahu, Ibu Ratna tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini, saat benteng pertahananku Danu tidak ada di rumah. Pukul 2 siang, tepat ketika perutku mulai terasa lapar setelah menunda makan siang, pintu depan terbuka perlahan. Ibu Ratna masuk dengan senyum ramah yang terlihat sedikit dipaksakan, seolah ia sedang mengenakan topeng keramahan. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya yang tampak tegang. Kebaya batik motif parang yang dikenakannya masih tampak sempurna, tanpa kerutan sedikit pun. Anissa, kau belum makan siang? Tanyanya lembut, sebuah nada yang begitu jarang kudengar darinya, hampir asing di telingaku. Sudah, Bu. Tadi saya makan sedikit bubur kacang hijau. Jawabku, mencoba bersikap santai dan tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan yang menggerogoti dalam diriku. Meskipun demikian, seluruh sarafku secara otomatis menegang, siaga penuh. Baguslah kalau begitu. Ini, ibu tadi sempat mampir ke toko herbal langganan ibu yang terkenal itu. Mereka punya ramuan khusus untuk ibu hamil. Katanya sangat baik untuk kekuatan rahim dan perkembangan janin. Ujarnya sambil perlahan meletakkan sebuah bungkusan kecil berlipat rapi di atas meja kopi yang ada di depanku. Tangannya bergerak dengan kehati-hatian yang berlebihan. Kebetulan sekali, penjualnya bilang ada satu jenis ramuan warisan keluarga mereka yang sangat langka. Susah sekali didapat, bahkan ibu harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkannya. Aku melihatnya membuka bungkusan itu. Di dalamnya, terdapat 2 kantung kain kecil yang diikat rapi, berisi daun-daunan kering berwarna kecoklatan, akar-akaran yang mengering, dan beberapa serpihan kulit kayu. Segera setelah kantung itu terbuka, aroma rempah yang kuat dan sedikit langu langsung menyeruak, bercampur dengan bau pahit yang aneh, menusuk hidungku. Itu bukan bau rempah biasa yang menenangkan, melainkan bau yang membuat tenggorokanku sedikit tercekat. Aku akan buatkan untukmu sekarang, Anissa. Ramuan ini harus diminum selagi hangat agar khasiatnya sempurna. Aku mengamati bungkusan itu, lalu secara cepat melirik Ibu Ratna. Senyumnya terlalu lebar, merekah hingga ke ujung bibirnya, namun matanya berbinar aneh, seperti ada kilatan licik yang tersembunyi di dalamnya. Ramuan, warisan keluarga, katanya. Ingatanku langsung melesat kembali pada peristiwa beberapa minggu lalu, saat aku tak sengaja melihatnya menyembunyikan sebuah botol kecil berisi cairan mencurigakan di dalam laci meja rias di kamarnya. Cairan itu berwarna coklat pekat, sama persis seperti warna yang mungkin dihasilkan ramuan ini jika diseduh. Aku yakin, 100% yakin, ada yang tidak beres. Firasatku berteriak keras. Terima kasih banyak, Bu. Ibu benar-benar perhatian, kataku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap terdengar tulus. Tapi saya masih kenyang sekali. Mungkin nanti sore saja ya? Atau setelah saya tidur siang sebentar? Aku mencoba segala cara untuk menunda, mencari celah. Ibu Ratna menggeleng pelan. Senyum di wajahnya sedikit memudar, tergantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Oh, tidak bisa, Anissa.
Ramuan ini harus diminum sekarang, saat perut tidak terlalu penuh, agar khasiatnya maksimal dan langsung terserap oleh tubuhmu. Danu juga selalu percaya pada ramuan-ramuan ini sejak kecil. Loh, sangat berkhasiat untuk tubuh. Ada nada paksaan yang semakin kentara dalam suaranya, sedikit lebih menekan dari biasanya, seolah ia tidak akan menerima penolakan. Aku tahu aku tidak bisa menolak terlalu kentara. Itu hanya akan memancing kecurigaannya dan membuatnya semakin curiga pada niatku. Aku harus bermain cerdas. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya bantu siapkan di dapur, kataku, berusaha menunjukkan niat baik dan agar aku bisa melihat proses pembuatannya. Tidak perlu, tidak perlu. Kau istirahat saja di ruang keluarga. Ibu yang akan menyiapkannya. Balasnya cepat, senyumnya kembali merekah, namun dengan nada yang dingin dan penuh penolakan. Gerakannya sangat sigap, seolah tidak ingin aku mendekati dapur sama sekali. Ia segera membawa bungkusan ramuan itu menuju dapur. Aku terpaksa kembali duduk di sofa. Punggungku tegak, jantungku berdegup kencang, memukuli tulang rusukku seperti genderang perang. Aku mendengarnya mondar-mandir di dapur, suara air mendidih dari panci yang mendesis, aroma ramuan yang semakin kuat dan menyesakan, bercampur dengan bau obat yang samar-samar. 15 menit terasa seperti selamanya. Kemudian, Ibu Ratna muncul dari balik pintu dapur dengan senampan di tangan. Di atasnya, sebuah cangkir keramik berwarna putih bersih berisi cairan berwarna coklat pekat yang mengepulkan uap tipis, dan selembar kue kering coklat. Minumlah, sayang, ujarnya, menyorongkan cangkir itu kepadaku dengan kedua tangan. Hangat-hangat lebih enak, cepat diminum sebelum dingin, nanti khasiatnya berkurang. Aku meraih cangkir itu. Panasnya terasa di telapak tanganku. Aromanya sangat pekat, seperti campuran obat-obatan kuno dan bau tanah. Ada rasa getir yang kuat di udara, bahkan sebelum bibirku menyentuhnya. Aku pura-pura menyeruput sedikit. Enak, Bu. Hangat sekali. Tapi, ini rasanya agak berbeda dari ramuan yang biasa Ibu berikan, kataku, mencoba mengumpan. Oh, itu karena ini ramuan langka, Anissa. Ramuan warisan. Hanya ada di waktu-waktu tertentu saja, dan bahan-bahannya juga khusus. Ia menjelaskan, senyumnya kembali lebar, terlihat puas. Matanya tak lepas dariku, mengawasiku setiap detik, memastikan aku akan menuruti permintaannya. Aku mengangkat cangkir itu, berpura-pura akan menghabiskannya. Namun, dalam hati, aku bertekad. Aku tidak akan meminum ini. Tidak akan pernah. Aku harus memikirkan cara untuk menghindarinya, atau setidaknya, memastikan isinya tidak membahayakan kehamilanku. Ada sesuatu yang sangat salah dengan minuman ini. Perutku mual, bukan karena kehamilan, tapi karena ketakutan dan jijik. Ini adalah permulaan. Tangan Ibu Ratna masih terulur, jemarinya yang kurus tampak menegang, menunggu cangkir itu kosong. Matanya menyorotku tajam, tak berkedip. Seperti elang yang mengamati mangsanya dari ketinggian, siap menerkam jika ada keraguan sedikit saja dariku. Aku bisa merasakan denyut nadi di pelipisku berpacu kencang, seolah ada drum yang ditabuh di dalam kepalaku. Situasinya genting. Aku tak bisa menolak mentah-mentah. Itu hanya akan memancing kecurigaannya lebih dalam. Namun, aku juga tak bisa meminumnya. Tidak setelah firasat kuat ini berteriak bahwa ada bahaya yang mengintai kehamilanku. Otakku bekerja keras, memindai setiap sudut ruangan yang ku ketahui dengan baik ini, mencari ide, mencari celah, mencari jalan keluar yang paling masuk akal. Sekilas pandanganku jatuh pada meja makan. Ada botol air mineral dan segelas air putih yang tadi pagi ku sediakan khusus untuk Danu sebelum ia berangkat, masih terisi setengah. Sebuah ide, sekecil kilat namun brilian, melintas di benakku, membawa serta secercah harapan. Bu, kataku tiba-tiba, suaraku sedikit bergetar karena gugup yang luar biasa. Namun aku berusaha keras untuk menyembunyikannya di balik nada yang sedikit merengek. Saya tiba-tiba merasa mual sekali. Mungkin karena aroma ramuan ini terlalu kuat. Bu, perut saya mendadak tidak enak. Bolehkah saya ke toilet sebentar? Aku sengaja memegang perutku, menunjukkan gestur yang meyakinkan. Ibu Ratna mengerutkan keningnya, ekspresi tak percaya terpampang jelas di wajahnya, seolah ia baru saja mendengar hal paling konyol. Mual? Tapi tadi kau bilang enak. Anissa, kau ini bagaimana? Ada nada curiga yang sangat kentara dalam suaranya,
sedikit menuduh. Iya, awalnya memang enak, Bu. Manis di awal. Tapi setelah tercium terus-menerus, hidung saya sensitif sekali sejak hamil. Apalagi dengan aroma ramuan yang pekat begini. Jawabku, mengelus perutku dengan tangan yang sedikit bergetar, mencoba berakting semeyakinkan mungkin. Aku bahkan sengaja sedikit terbatuk, seolah menahan sesuatu di tenggorokanku. Sebentar saja, Bu. Saya takut keburu muntah di sini, nanti malah merepotkan. Aku bahkan sengaja memajukan tubuhku sedikit, seolah benar-benar menahan desakan mual yang tak tertahankan. Ini adalah kesempatan terbaikku. Ia menatapku lekat-lekat, matanya menyipit, mencoba mencari celah kebohongan di mata dan ekspresi wajahku. Aku menahan napas, membiarkan diriku seolah terlarut dalam ketidaknyamanan kehamilan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ibu Ratna menghela napas. Sebuah dengusan kecil keluar dari hidungnya. Ia akhirnya mengangguk pelan, meskipun dengan ekspresi yang masih penuh keraguan. Baiklah, tapi cepat kembali. Minuman ini harus segera dihabiskan sebelum dingin. Khasiatnya akan berkurang. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Aku langsung bangkit dari sofa, secepat mungkin melangkah menuju dapur, seolah aku benar-benar terdesak dan tak bisa menunda lebih lama lagi. Ibu Ratna duduk kembali di sofa, memandangku dengan pandangan penuh curiga sampai aku menghilang di balik pintu dapur. Saat tiba di dapur, aku tidak langsung menuju toilet. Jantungku berdebar lebih kencang dari sebelumnya, memacu adrenalin ke seluruh tubuhku. Aku meletakkan cangkir ramuan beracun itu dengan hati-hati di meja dapur, tepat di samping wastafel. Otakku kembali berpikir cepat, memutar rencana yang sudah ada di kepalaku. Apa yang bisa kugunakan sebagai pengganti yang tidak akan menimbulkan kecurigaan? Mataku menyapu seisi dapur, mencari sesuatu yang bisa kujadikan senjata. Pandanganku berhenti pada lemari es. Di sana, tersimpan sebotol besar cairan bening yang selama ini kusimpan sebagai senjata rahasia. Ramuan pencahar dosis tinggi yang sudah kubeli beberapa minggu lalu dari sebuah apotek tradisional di luar kota. Ramuan ini awalnya kubeli untuk berjaga-jaga, sebagai amunisi tersembunyi jika Ibu Ratna semakin keterlaluan dan aku harus melakukan sesuatu untuk melawannya tanpa kekerasan. Siapa sangka, saatnya datang begitu cepat dan begitu mendesak. Aku segera membuka lemari es, mengambil botol itu. Cairannya bening, sedikit lebih kental dari air biasa, hampir tidak berbau. Aku menuangkan isinya ke dalam gelas bening yang ukurannya sama persis dengan cangkir keramik Ibu Ratna. Untuk menyamarkannya lebih jauh, aku menambahkan sedikit perasan jeruk nipis yang ada di kulkas. Jeruk nipis itu akan memberikan sedikit kekeruhan dan aroma samar yang bisa meniru bau herbal. Cukup untuk mengecoh hidung yang tidak terlalu peka. Tidak ada yang akan curiga. Lagi pula, aroma asli ramuan Ibu Ratna sendiri sudah terlalu kuat dan aneh untuk dideteksi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil cangkir ramuan beracun yang disiapkan Ibu Ratna. Mataku menatap cairan coklat pekat di dalamnya. Sebuah simbol dari kebencian dan keinginan jahat yang selama ini ia pendam kepadaku. Aku menarik napas dalam, memantapkan hati, lalu perlahan dan setenang mungkin, aku menukar isi cangkir itu. Ramuan beracun yang disiapkan Ibu Ratna kusembunyikan di dalam botol kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Lalu kusimpan di tempat yang paling aman, di dalam saku celemek yang sedang kupakai. Aku akan memeriksanya nanti. Sebaliknya, ramuan pencahar yang sudah kuracik, kuletakkan kembali dengan hati-hati di cangkir keramik Ibu Ratna. Cangkir itu kini berisi senjataku sendiri, yang akan membalikkan keadaan. Aku membuang napas perlahan, lega. Misi pertukaran ini berjalan mulus, tanpa hambatan sedikit pun. Aku memastikan tidak ada jejak, tidak ada tetesan cairan yang tertinggal di meja dapur. Kemudian, untuk menyempurnakan aktingku, aku sengaja menyiram toilet dan membasuh muka, agar terdengar dan terlihat seperti aku benar-benar baru dari kamar mandi. Aku bahkan membasahi sedikit rambut di pelipisku, seolah-olah baru saja muntah. Kembali ke ruang keluarga, Ibu Ratna masih duduk di tempatnya, menungguku dengan tatapan menyelidik. Matanya yang tajam langsung menangkapku begitu aku muncul. Sudah lega? Tanyanya. Nada suaranya sedikit mencemooh, seolah meragukan kejujuranku. Aku tersenyum manis, senyum paling palsu yang pernah kubuat. Sudah, Bu. Maaf membuat Ibu menunggu lama. Aku berjalan mendekati meja kopi, meraih cangkir itu. Sengaja kuletakkan lagi sedikit menjauh dariku,
Seolah itu adalah cangkir baruku yang belum sempat ku minum. Ini minuman yang ibu buatkan untuk saya, kan? Tanyaku polos, memegang cangkir yang sebenarnya berisi ramuan pencahar. Aku sengaja menunjuk ke gelas air mineral kosong di meja makan. Saya kira ini gelas saya yang tadi, Bu. Padahal yang punya ibu yang ini. Dengan ekspresi sedikit khawatir, aku mengulurkan cangkir yang kupegang, yang berisi ramuan pencahar, kepadanya. Ibu Ratna tampak sedikit terkejut. Matanya membelalak sesaat, seolah tidak percaya dengan kecerobohanku. Ekspresi wajahnya berubah dari curiga menjadi sedikit bingung, lalu dengan cepat kembali ke senyum puasnya, bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Ia melihat ke arah gelas air mineral yang kutunjuk, seolah mengonfirmasi kebodohanku. Mungkin dalam benaknya, ia mengira aku benar-benar ceroboh dan akan meminum ramuannya tanpa curiga. Ia segera menyeringai, meraih cangkir yang kulurkan padanya, seolah merebut kembali hadiah yang akan ia berikan padaku. Oh, iya, ibu juga sudah haus ini, katanya, lalu tanpa ragu, ia meminum isi cangkir itu hingga tandas dalam satu tegukan besar. Aku hanya bisa menahan senyum kemenangan yang ingin sekali kulepaskan, menahan gejolak emosi yang bercampur aduk antara lega, marah, dan kepuasan. Sebuah pertukaran yang senyap, tanpa saksi, dan kini, bola sudah di tangannya. Aku hanya perlu menunggu. Malam hari itu, rumah besar keluarga Danu diselimuti ketenangan yang mencurigakan, sebuah keheningan yang terasa lebih berat daripada biasanya. Setelah makan malam yang canggung, Ibu Ratna berpamitan ke kamarnya di lantai atas, mengatakan ia merasa sedikit lelah dan ingin segera beristirahat. Aku hanya mengangguk pelan, menjaga ekspresi wajahku tetap datar dan tenang, seolah tidak ada yang aneh. Namun, di dalam hati, ada getaran antisipasi yang kuat, sebuah debaran tak sabar yang berpacu. Aku tahu, ramuan pencahar dosis tinggi yang telah kutukarkan itu tidak akan menunggu terlalu lama untuk menunjukkan reaksinya. Aku bahkan sudah mengamati gerak-geriknya sepanjang sore. Beberapa kali ia tampak memegang perutnya, sedikit meringis, tapi ia selalu berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Mungkin mengira itu hanya gangguan pencernaan biasa atau efek samping dari ramuan herbal langka yang ia minum. Aku menghabiskan waktu dengan membaca novel tebal di ruang keluarga. Sesekali melirik jam dinding yang berdetak lambat. Pukul 8 malam, tidak ada apa-apa. Hanya suara jangkrik di luar. Pukul 9, hening, hanya ada suara napas dan detak jam. Pukul 10, ketegangan mulai membangun. Aku membalik halaman buku, tapi mataku tidak benar-benar fokus pada tulisan. Aku menajamkan indera pendengaranku, menunggu. Tiba-tiba, sekitar pukul 10:30 malam, dari lantai atas, terdengar suara keributan. Pertama, suara langkah kaki tergesa-gesa yang berlari menuju kamar mandi, diikuti oleh erangan tertahan yang samar. Kemudian, suara air mengucur deras dari dalam kamar mandi, diikuti suara muntahan yang tertahan, seolah seseorang berusaha menahannya agar tidak terlalu keras. Aku tersenyum tipis. Ini dia. Pertunjukan sudah dimulai. Aku tetap duduk di tempatku, berpura-pura asyik membaca, membiarkan buku itu tergeletak terbuka di pangkuanku, namun seluruh indera pendengaranku siaga penuh. Suara-suara itu terus berlanjut, semakin sering dan intens. Aku bisa membayangkan dengan jelas apa yang sedang dialami Ibu Ratna di kamarnya. Perutnya melilit tak tertahankan, isinya terus dikuras habis. Sebuah perasaan puas, bercampur dengan sedikit ketegangan, menjalar di dalam diriku. Hampir tengah malam, sekitar pukul 11.45, ponselku yang tergeletak di atas meja kecil bergetar dan berdering nyaring, memecah kesunyian malam. Nama Danu tertera jelas di layar. Aku mengangkatnya, mencoba terdengar tenang namun sedikit khawatir, bahkan memasukkan sedikit nada kantuk palsu. "Halo, Mas? Ada apa? Kok belum tidur? Sudah selarut ini?" Tanyaku lembut, seolah baru saja terbangun. Suara Danu di seberang sana terdengar begitu panik dan cemas. Napasnya terengah-engah seolah baru berlari maraton. Ada nada putus asa dalam suaranya. "Sayang, gawat, ibu tiba-tiba sakit perut hebat sekali." Dia terus-menerus ke kamar mandi, sudah berkali-kali. Suaranya lemah sekali, terdengar seperti menahan sakit. Aku baru saja bicara dengannya di telepon, dia bilang perutnya melilit tak tertahankan, seperti dikuras habis-habisan. Aku mengerutkan kening, berpura-pura terkejut. "Ya ampun, kenapa bisa begitu, Mas?
Tadi sore ibu baik-baik saja. Bahkan sempat semangat membuatkan saya ramuan herbal, warisan keluarga. Katanya bagus untuk kesehatan. Tapi kan itu harusnya baik. Mas, kok malah jadi sakit? Aku sengaja menekankan kata, warisan keluarga, dengan nada polos. Seolah tidak tahu apa-apa tentang efek sebenarnya dari ramuan yang Ibu Ratna minum. Entahlah, sayang. Ibu bilang seluruh isi perutnya terasa kosong. Dia sudah sangat lemas, tidak sanggup berdiri lagi. Aku sudah menyuruhnya minum Oralit, tapi sepertinya tidak mempan, bahkan ia muntahkan lagi. Suara Danu terdengar semakin putus asa dan penuh kekhawatiran. Aku ingin pulang sekarang juga, menjenguk ibu. Tapi ini sudah larut malam sekali, sayang, dan perjalanannya masih sangat jauh. Aku takut terjadi apa-apa di jalan. Jangan, Mas. Jangan memaksakan diri kalau sudah larut begini. Berbahaya di jalan, dan Mas juga pasti lelah setelah bekerja. Kataku dengan nada penuh perhatian dan kepedulian yang pura-pura. Begini saja, Mas. Saya akan ke kamar ibu sekarang juga, memastikan keadaannya. Kalau memang parah sekali, saya akan langsung panggil ambulans atau membawanya ke rumah sakit terdekat. Mas jangan terlalu khawatir. Betul juga, sayang. Tolong ya, kamu cek ibu. Aku sangat-sangat khawatir. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya di sini. Telepon aku lagi kalau ada perkembangan apapun ya. Jangan ditunda. Pintanya, suaranya masih terdengar sangat cemas dan sedikit bergetar. Baik, Mas. Tenang saja, saya akan urus ibu. Mas fokus saja pada pekerjaan dan keselamatan di sana. Janjiku, meskipun dalam hati, ada kepuasan dingin yang mulai menjalar dan membesar. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam, membiarkan senyum kemenangan yang sempat kutahan itu mereka sempurna di bibirku. Ini bukan sekadar sakit perut biasa atau diare. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan ini baru permulaan dari konsekuensi atas niat jahatnya. Aku bangkit dari sofa, meletakkan buku dengan tenang, lalu berjalan pelan menaiki tangga menuju kamar Ibu Ratna. Setiap langkah terasa ringan, penuh keyakinan. Aku akan menemuinya, tidak sebagai menantu yang patuh dan penurut, tetapi sebagai arsitek dari penderitaannya, yang kini terbaring tak berdaya. Aku berdiri di ambang pintu kamar Ibu Ratna, menahan napas sejenak. Bau minyak angin yang tajam bercampur dengan aroma khas antiseptik dan obat-obatan yang menyeruak keluar, menguar di koridor rumah sakit yang sunyi. Lampu kamar rawat inap redup, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu tidur kecil di nakas, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ibu Ratna terbaring meringkuk di ranjang. Selimut ditarik hingga dadanya. Sesekali, terdengar rintihan pelan yang lolos dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas putih yang tak berdarah, peluh dingin membasahi dahi dan pelipisnya. Ia terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Sebuah pemandangan yang kontras dengan sosok Ibu Ratna yang selama ini ku kenal. Angkuh, dominan, dan penuh vitalitas. Aku melangkah masuk perlahan, mendekati ranjang dengan langkah-langkah hati-hati agar tidak membuat suara. Ibu, panggilku pelan, suaraku diatur agar terdengar seperti baru saja tiba dan diliputi kekhawatiran. Ibu Ratna membuka matanya sedikit. Kelopak matanya terasa berat, pandangannya kosong dan berbayang. Ia mencoba untuk duduk, mengangkat kepalanya sedikit. Tapi tampaknya ia tidak punya cukup tenaga. Tubuhnya terasa begitu lemas. Anissa? Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Seperti bisikan angin. Pusing sekali perut ibu sakit sekali. Ia kembali mengerang, tangannya yang kurus meremas perutnya. Sudah, Bu, jangan banyak bergerak. Ibu harus istirahat, kataku, meraih dahinya dengan punggung tangan, berpura-pura memeriksa suhunya dengan gestur penuh perhatian. Astaga, Bu, panas sekali. Ibu demam. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Mas Danu juga khawatir sekali. Dia terus menelepon saya. Ibu Ratna menggeleng lemah. Bahkan menggerakkan kepala pun terasa sulit baginya. Tidak mau rumah sakit. Ibu bisa minum obat saja di rumah. Nanti sembuh sendiri. Suaranya terdengar protes, namun sangat lemah. Tidak bisa begitu, Bu. Kondisi ibu parah. Kalau dibiarkan bisa berbahaya. Mas Danu pasti marah besar kalau saya tidak membawa ibu ke rumah sakit. Kataku tegas, mengambil alih kendali sepenuhnya. Aku mengeluarkan ponsel, berpura-pura sedang menelpon.
Saya sudah telepon ambulans. Sebentar lagi mereka sampai, Bu. Ibu harus bertahan sedikit lagi. Sebenarnya, aku tidak menelepon ambulans. Aku menelepon taksi online besar yang cukup nyaman untuk membawa Ibu Ratna dan aku sendiri tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk ambulans yang terkesan terlalu dramatis. Beberapa menit kemudian, suara klakson taksi terdengar samar-samar di depan rumah. Aku membantu Ibu Ratna, yang nyaris tak bisa berdiri apalagi berjalan, turun tangga dengan susah payah. Aku memapahnya, membiarkan sebagian berat badannya bersandar padaku. Ia merintih sepanjang perjalanan dari kamar ke taksi, tangannya tidak pernah lepas memegangi perutnya yang melilit. Di dalam taksi, ia terus meringis dan mengerang. Aku duduk di sampingnya, sesekali memijat punggungnya dengan lembut, memainkan peran menantu yang berbakti dan penuh kasih. Aku bahkan memintanya bersandar padaku, agar ia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Setibanya di IGD, Ibu Ratna langsung ditangani oleh perawat dan dokter jaga. Mereka memasangnya di ranjang dorong, memeriksa tekanan darah, suhu, dan beberapa indikator lainnya. Aku berdiri tak jauh dari situ, mengamati dengan ekspresi khawatir yang sempurna. Setelah beberapa tes cepat dan pemeriksaan fisik, dokter keluar dari ruang penanganan dan menghampiriku. "Bagaimana kondisi ibu, Dok?" Tanyaku dengan nada suara yang penuh keprihatinan yang meyakinkan. "Ibu mengalami diare akut yang sangat parah, Bu. Ada indikasi kuat infeksi atau iritasi parah di saluran pencernaannya." Jelas dokter muda itu, ekspresinya serius. "Kami harus melakukan rawat inap untuk observasi lebih lanjut dan memberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi serta obat-obatan untuk menghentikan diarenya. Kondisinya cukup dehidrasi berat dan tekanan darahnya sedikit rendah." Aku mengangguk, memasang wajah prihatin yang mendalam. "Baik, Dok. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Tolong lakukan yang terbaik untuk ibu saya." Setelah Ibu Ratna dipindahkan ke kamar rawat inap, sebuah kamar pribadi yang tenang, aku kembali menghubungi Danu. "Mas, ibu sudah di rumah sakit. Dokter bilang diare akut parah, harus dirawat inap. Dia dehidrasi berat." Aku menceritakan situasinya dengan sedikit dramatisasi, agar Danu semakin mengkhawatirkannya. "Ya ampun, separah itu? Syukurlah kamu sudah mengurus ibu. Sayang, aku benar-benar tidak tenang di sini mendengar kabar ini." Danu terdengar sangat lega sekaligus cemas di seberang telepon. "Aku akan coba selesaikan pekerjaanku secepat mungkin besok pagi dan langsung pulang ya. Mungkin lusa pagi aku sudah sampai." "Tidak perlu buru-buru, Mas. Mas fokus saja di sana. Saya akan jaga ibu di sini," kataku meyakinkan, meski sebenarnya aku punya agenda lain yang ingin kulakukan sebelum Danu tiba. Aku ingin menghadirkan pesan yang lebih dalam kepada Ibu Ratna, pesan yang hanya kami berdua yang tahu artinya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah sakit sangat sunyi, hanya suara roda troli perawat yang sesekali lewat. Setelah perawat selesai memeriksa Ibu Ratna untuk terakhir kalinya dan memastikan infus terpasang dengan baik, ruangan kembali sunyi. Ibu Ratna tertidur pulas, kelelahan setelah seharian menahan sakit dan dikuras habis tenaganya. Aku memastikan tirai jendela tertutup rapat, dan lampu kamar redup sepenuhnya, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu di atas ranjang. Perlahan, aku mendekati ranjang Ibu Ratna. Aku menatap wajahnya yang kini tampak begitu renta dan tak berdaya. Semua kesombongan dan kebencian yang dulu terpancar darinya kini sirna sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi kesakitan dan kelemahan. Aku membungkuk, sangat dekat dengan telinganya, hingga aku bisa merasakan napasnya yang samar. Aku memastikan suaraku tidak lebih dari sebuah bisikan, sebuah rahasia yang hanya akan didengar oleh kami berdua. "Bagaimana rasanya, Bu? Itu adalah ramuan, warisan keluarga, yang ibu berikan padaku tadi sore. Saya hanya mengembalikan hadiah ibu." Bisikku pelan, suaraku nyaris tak terdengar, namun setiap katanya penuh penekanan dan makna yang mendalam. Aku jeda sesaat, membiarkannya meresapi setiap kata, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam benaknya yang lelah. Lalu, aku melanjutkan, nada suaraku menjadi lebih gelap, lebih menusuk, dan penuh janji yang menakutkan. "Pembalasanku belum seberapa, Bu. Tunggu saja nanti. Masih ada banyak hadiah lain untuk ibu." Mata Ibu Ratna yang terpejam rapat tiba-tiba terbuka lebar. Bola matanya membelalak kaget.
memancarkan kengerian dan kemarahan yang bercampur jadi satu. Wajah pucatnya semakin memucat. Ia mencoba bergerak, mencoba berteriak, mengeluarkan suara, tapi tubuhnya terlalu lemah. Bibirnya hanya bergetar, mengeluarkan rintihan tertahan yang nyaris tak bersuara. Tatapannya padaku adalah campuran ketakutan dan kebencian yang mendalam, seolah ia baru menyadari siapa yang sebenarnya ia hadapi. Aku menegakkan tubuh, tersenyum tipis. Sebuah senyum dingin yang tidak mencapai mataku, namun penuh makna kemenangan. Perlahan, aku mengambil tas dan ponsel, lalu berjalan menuju sofa di sudut ruangan, berpura-pura akan beristirahat, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah bisikan barusan hanyalah imajinasi belaka. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku adalah pemain yang jauh lebih cerdik dari yang ia bayangkan. Pagi harinya di rumah sakit, suasana kamar rawat inap terasa lebih tenang, meskipun aroma antiseptik masih menusuk hidung. Ibu Ratna masih terbaring sangat lemas di ranjangnya. Namun demamnya sedikit mereda setelah semalaman mendapatkan cairan infus dan obat-obatan yang disuntikkan secara rutin oleh perawat. Aku duduk di sofa sudut ruangan, berpura-pura tertidur sebentar, kepala sedikit terkulai. Namun mataku sesekali melirik ke arahnya. Ia masih terlelap, wajahnya samar-samar terlihat pucat, mungkin efek dari obat penenang yang diberikan perawat agar ia bisa beristirahat total setelah diare hebat yang menguras tenaganya. Sekitar pukul 7 pagi, tepat ketika perawat baru saja selesai mengganti kantung infus Ibu Ratna, ponselku berdering nyaring di atas meja nakas. Nama Danu tertera di layar. Aku segera mengangkat panggilan itu, mencoba menampilkan ekspresi dan nada suara yang menunjukkan kekhawatiran seorang menantu yang berbakti. "Bagaimana keadaan ibu, sayang?" Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar lebih segar dari semalam, meskipun masih menyimpan nada cemas yang kental. "Sudah ada perkembangan positif. Alhamdulillah, Mas, demamnya sedikit turun. Tapi masih sangat lemah sekali. Semalam diare hebatnya sempat terhenti sebentar setelah diberikan obat, tapi tadi subuh mulai lagi, bahkan lebih parah." Laporanku, melebih-lebihkan sedikit agar kecemasan Danu tetap terjaga dan ia tidak buru-buru berpikir untuk pulang. "Dokter bilang ini diare akut yang parah sekali, Mas. Mungkin karena virus yang menyerang tiba-tiba atau ada makanan yang tidak cocok, atau mungkin juga kondisi tubuh ibu yang sedang tidak fit." Ada jeda yang cukup lama di seberang sana, seolah Danu sedang mencerna setiap kata yang kuucapkan. "Makanan yang tidak cocok? Atau ramuan yang ibu minum, sayang?" Suara Danu tiba-tiba terdengar lebih serius. Ada nada pertanyaan yang mengganjal, sebuah kecurigaan yang baru tumbuh. "Ibu sempat bicara denganku tadi. Dia bilang dia minum ramuan yang kamu berikan padanya. Yang katanya, warisan keluarga, itu. Kamu benar-benar meminumnya juga, sayang?" Aku sempat dengar ibu meracau soal itu semalam. Jantungku berdebar kencang. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalaku. Danu mulai menghubungkan. Ibu Ratna pasti sudah menceritakan sesuatu. Mungkin dia meracau dalam kondisi lemahnya. Aku harus sangat berhati-hati di sini. Kata-kataku harus sempurna untuk mengendalikan narasi. "Oh, yang itu, Mas?" Aku sengaja menunjukkan sedikit keraguan, seolah teringat sesuatu. "Iya, aku sudah meminumnya. Tadi sore memang aku minum. Aku rasa, mungkin saja perut ibu kaget karena ramuan yang langka itu, Mas. Karena rasanya memang agak aneh dari ramuan biasa yang ibu buat." Aku menekankan kata langka dengan nada polos, seolah tidak tahu apa-apa tentang efek sebenarnya dari minuman itu, mencoba mengalihkan fokus dari diriku dan melemparkan bola kecurigaan ke ramuan itu sendiri. "Aneh? Bagaimana anehnya, sayang?" Danu mendesak. Nadanya semakin menyelidik. Ibu bilang rasanya tidak biasa sama sekali. Sangat pahit dan perutnya langsung melilit sesudahnya. Kemudian dia langsung diare hebat. "Apakah kamu merasakan hal yang sama persis setelah minum ramuan itu?" Aku sengaja menarik napas dalam, seolah berpikir keras dan mengingat-ingat. Kalau aku, Mas, rasanya memang pahit sekali, dan ada sedikit rasa getir yang kuat di lidah. Aku juga sempat merasakan perutku sedikit bergejolak, tapi tidak sampai mual atau melilit parah seperti yang ibu alami. Hanya saja, aku memang sempat ke toilet buang air kecil tak lama setelah minum. Tapi itu mungkin karena aku juga minum air putih banyak setelahnya, untuk menghilangkan rasa pahitnya. Kataku, mengarang cerita dengan cepat, menyisipkan detail yang meyakinkan namun tidak mengarah pada efek buruk. Aku harus membuat Danu percaya bahwa aku meminumnya.
namun tidak merasakan efek buruk yang sama parahnya. Untuk menjaga kesan bahwa ramuan itu mungkin hanya berefek buruk pada Ibu Ratna yang mungkin alergi atau tubuhnya tidak cocok. Benarkah? Berarti ini hanya ibu yang tidak cocok dengan ramuan itu, ya? Gumam Danu, terdengar lebih berpikir daripada cemas. Ada nada keraguan dalam suaranya, seolah ia masih menimbang-nimbang. Tapi aneh sekali, sayang. Ibu bilang diare ini sangat berbeda dari diare biasa. Seperti ada yang sengaja memberikan sesuatu padanya. Kata-kata Danu membuatku sedikit terkesiap di dalam hati. Dia mulai berpikir ke arah yang benar. Ibu Ratna pasti sempat mengungkapkan kecurigaannya padaku. Atau setidaknya mengeluh tentang minuman itu dan kemungkinan aku yang menukarnya. Sebelum kondisinya semakin parah dan kesadarannya menurun. Aku harus segera mengendalikan situasi ini. Jangan sampai Danu terlalu jauh berpikir. Mas, jangan berpikir yang aneh-aneh. Mungkin memang tubuh ibu yang sedang tidak fit. Mas, apalagi usianya sudah tidak muda lagi. Mungkin ramuan itu terlalu keras untuk tubuhnya yang sudah rentan. Atau mungkin ada bahan yang ibu alergi tanpa kita tahu. Sahutku cepat, mencoba mengintervensi pikirannya dan menariknya kembali ke alasan yang logis. Yang terpenting sekarang adalah ibu bisa pulih dan sehat kembali. Mas tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan di sini menjaga ibu sampai Mas datang. Baiklah, sayang. Kamu memang menantu terbaik. Danu akhirnya menyerah, terdengar menghela napas pasrah. Suaranya kembali ke nada cemas biasa. Namun kali ini bercampur dengan nada penghargaan. Terima kasih banyak ya. Aku akan usahakan pulang secepatnya. Nanti kalau ada apa-apa, kabari aku lagi secepatnya. Setelah menutup telepon, aku menghela napas lega. Hampir saja. Ibu Ratna pasti sudah memberitahu Danu tentang bisikanku semalam, atau setidaknya mengeluh tentang minuman itu dan kemungkinan aku yang menukarnya. Tapi Danu, dengan sifatnya yang lurus, lugu, dan tidak mudah curiga pada orang terdekatnya, termasuk aku, masih sulit untuk percaya sepenuhnya. Keraguan sudah tertanam di benaknya, namun belum mengarah kepadaku sepenuhnya. Ini adalah kemenangan kecil. Aku menoleh keranjang. Ibu Ratna sudah membuka mata. Tatapannya tertuju padaku, dingin dan penuh kebencian yang mendalam. Meskipun tubuhnya masih begitu lemah sehingga ia tak bisa bergerak. Ia pasti mendengar setiap kata percakapanku dengan Danu. Aku tersenyum tipis padanya. Sebuah senyum tanpa ampun. Sebuah janji yang terpancar dari mataku. Ia tahu, aku tahu, dan kini, Danu mulai bertanya-tanya. Permainan ini akan semakin menarik, dan babak selanjutnya akan segera dimulai. Siang hari itu, setelah perawat selesai mengganti kantung infus dan memastikan semua alat medis berfungsi normal, Ibu Ratna kembali terlelap. Wajahnya masih pucat namun napasnya lebih teratur karena pengaruh obat penenang. Aku memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Aku perlu pulang sebentar ke rumah. Mandi, berganti pakaian yang lebih segar, dan yang terpenting, memeriksakan ramuan yang Ibu Ratna berikan padaku. Firasatku tidak mungkin salah. Cairan coklat pekat itu menyimpan kejahatan yang nyata, bukan sekadar ramuan herbal biasa. Setibanya di rumah, aku langsung menuju dapur, tempat kusembunyikan barang bukti itu. Aku mengambil botol kecil tempat kusembunyikan sisa ramuan yang Ibu Ratna sodorkan padaku. Dengan sarung tangan plastik yang kubeli untuk berjaga-jaga, aku menuangkan sedikit cairan itu ke dalam sebuah wadah kaca kecil yang bersih. Kemudian, aku menambahkan beberapa tetes indikator pH cair yang biasa kubeli untuk eksperimen sains ringan di masa kuliah dulu. Hasilnya mengejutkan sekaligus mengonfirmasi ketakutanku yang paling buruk. Cairan itu langsung berubah warna menjadi biru pekat, menandakan tingkat kebasahan, pH tinggi, yang ekstrim, jauh di atas batas normal ramuan herbal alami. Aku juga mencium aroma samar yang sangat asing, menyerupai bau kimia yang pernah kukenal saat membantu membersihkan gudang tua di panti asuhan, tempat penyimpanan berbagai bahan pembersih dan pestisida. Ini bukan ramuan herbal. Ini adalah sesuatu yang dirancang untuk melukai sistem pencernaan, bahkan mungkin dirancang untuk menggugurkan kehamilanku. Emosiku bercampur aduk antara amarah yang membara, ketakutan yang mencekam akan keselamatan bayiku, dan kepedihan yang mendalam atas kekejaman Ibu Ratna. Ia benar-benar tega melakukan hal sekeji ini. Aku segera menyimpan sampel itu dengan aman, di tempat yang sangat rahasia, bertekad untuk menjadikannya bukti tak terbantahkan jika keadaan memburuk atau jika aku harus membela diri di hadapan Danu. Setelah membersihkan diri, mandi, dan berganti pakaian dengan baju yang lebih rapi,
Aku kembali bergegas ke rumah sakit. Aku harus tetap berada di sana, memainkan peran menantu yang baik hati dan penyayang, seolah tak ada beban, terutama menjelang kedatangan Danu yang pasti akan diliputi kekhawatiran. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, deru mesin mobil Danu terdengar di area parkir rumah sakit. Tidak lama kemudian, ia muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya terlihat letih dan kusut karena kurang tidur dan perjalanan jauh. Namun matanya memancarkan kelegaan sekaligus kekhawatiran saat melihatku. Ia segera memelukku erat, seolah aku adalah satu-satunya sumber ketenangan di tengah badai pikirannya. "Sayang, kamu baik-baik saja? Sudah jaga ibu semalaman? Aku khawatir sekali meninggalkan kalian berdua," tanyanya, suaranya berat karena lelah. "Tentu, Mas. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Ibu juga masih agak lemah, tapi sudah tidak terlalu demam. Dia sempat tidur nyenyak semalam," jawabku, berusaha terdengar meyakinkan dan penuh dedikasi. Danu segera melepaskan pelukannya padaku dan langsung melangkah masuk mendekati ranjang Ibu Ratna. Ia memeluk ibunya, menciumi keningnya, dan berbicara dengan nada lembut yang jarang sekali kudengar, penuh kasih sayang seorang anak tunggal. Ibu Ratna, yang kini terlihat lebih segar dan memiliki energi lebih, memanfaatkan momen ini dengan sempurna. Ia segera menarik tangan Danu, memegangnya erat, dan mulai bercerita dengan suara yang sengaja dilemahkan, namun penuh dramatisasi dan emosi yang dibuat-buat. "Danu anakku," rintih Ibu Ratna, suaranya bergetar. Ibu tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Perut ibu sakit sekali, seperti ada yang menggerus dari dalam, memuntahkan semua isi perut ibu. Anissa membisikkan sesuatu padaku saat ibu sangat lemah. Ia melirikku sekilas, matanya memancarkan peringatan. Danu, yang sedang memijat tangan ibunya, menoleh ke arahku dengan tatapan sedikit curiga. Ia pasti mengingat percakapan kami di telepon. Anissa membisikkan apa? "Bu, apa yang terjadi?" Aku berdiri tegak di samping ranjang, memasang wajah polos dan sedikit bingung. "Saya hanya membisikkan agar ibu semangat dan cepat sembuh, Mas. Saya kan khawatir sekali melihat kondisi ibu yang begitu lemah semalam. Saya bilang agar ibu berjuang untuk cucu Mas Danu," jelasku, menatap Danu dengan mata memelas dan tulus. Aku bahkan memegang ringan perutku yang membesar, sebuah gerakan tak kentara yang bertujuan untuk memperkuat alibiku dan memanipulasi emosinya. Ibu Ratna mendengus pelan, menatapku dengan sinis. Matanya menyala penuh amarah yang tersembunyi. "Bukan itu, Danu. Dia bohong. Dia bilang ini adalah ramuan, warisan keluarga, yang dia kembalikan padaku. Dan dia bilang pembalasannya belum seberapa. Tunggu saja nanti." Ibu Ratna sengaja meninggikan suaranya di akhir kalimat, membuat Danu terdiam dan kaget. Wajahnya menegang. Wajah Danu langsung berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ia menatapku, mencari kebenaran di balik topeng polosku. "Benarkah, Anissa? Kamu membisikkan kata-kata seperti itu pada ibu? Itu tidak mungkin," tanyanya. Suaranya mulai terdengar berat dan dipenuhi keraguan. Aku menggeleng pelan, ekspresi wajahku menunjukkan keterkejutan dan kesedihan yang mendalam, seolah sangat tersinggung dengan tuduhan itu. Air mata bahkan sedikit menggenang di pelupuk mataku. "Mas, tidak mungkin saya berkata begitu. Itu fitnah, Mas. Demi Allah, saya bersumpah demi kandungan saya dan demi Mas. Saya tidak pernah mengatakan hal sejahat itu. Saya hanya ingin ibu cepat sembuh. Ibu pasti sedang mengigau karena sakitnya dan pengaruh obat yang sangat kuat. Mas, ibu masih belum pulih sepenuhnya. Jadi mungkin pikirannya belum jernih." Aku bahkan memegang perutku erat-erat, membuat Danu bimbang dan merasa bersalah karena meragukan istrinya yang sedang hamil. Ibu Ratna mendelik padaku, matanya menyala penuh amarah yang tak terkendali. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena tubuhnya yang masih sangat lemah dan terbatas oleh infus. "Dia bohong, Danu. Dia yang menukar minumanku. Dia yang sengaja memberiku ramuan racun agar aku sakit," teriak Ibu Ratna, suaranya naik beberapa oktav, mencoba membuktikan kebenaran tuduhannya. Danu terdiam, berdiri di antara kami berdua, bimbang, seperti wasit di tengah pertandingan sengit. Ia memandangku, lalu memandang ibunya. Kedua matanya memancarkan kebingungan dan keputusasaan yang nyata. Ketegangan memenuhi ruangan,
Terasa begitu pekat hingga udara seolah ikut menipis. Aku tahu ini adalah perang kata-kata pertama yang terang-terangan dan terbuka. Dan aku harus memenangkannya. Demi diriku, demi bayiku, dan demi masa depanku dengan Danu. Keheningan yang mencekam menggantung berat di kamar rawat inap, nyaris menyesakan. Udara terasa tipis, dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Wajah Danu adalah cerminan sempurna dari kebingungan yang nyata. Kerutan dalam di dahinya menunjukkan pergolakan batin yang hebat. Ia menatapku dengan tatapan memohon, lalu beralih menatap ibunya yang masih terbaring lemah. Aku bisa melihat jelas bagaimana pikirannya terpecah. Di satu sisi, ada ibunya yang sedang sakit parah, yang melontarkan tuduhan mengerikan dan tak masuk akal kepadaku. Di sisi lain, ada aku, istrinya yang sedang hamil tua, yang bersumpah demi kandungan yang sedang kubawa ini, sebuah sumpah yang seharusnya tak bisa ia ragukan. Ibu, apa yang ibu katakan ini? Suara Danu akhirnya pecah, pelan namun penuh keputusasaan yang mendalam. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Anissa tidak mungkin melakukan itu, Bu. Dia sedang mengandung cucu ibu. Dia tidak mungkin berniat mencelakai ibu. Ibu Ratna mendengus jijik. Tatapan matanya menusukku dengan api kebencian yang berkobar. Kau tidak percaya pada ibumu sendiri. Danu, kau lebih mempercayai wanita licik ini? Teriaknya. Suaranya naik beberapa oktav meskipun tubuhnya masih lemah. Anak ini licik. Dia ingin menyingkirkanku dari hidupmu. Sudah kuduga dia bukan gadis baik-baik sejak awal. Danu, kau terlalu buta karena cintamu. Nafasnya tersengal-sengal. Setiap kata yang keluar darinya diiringi rasa sakit dan amarah. Cukup, Bu. Danu membentak. Suaranya menggelegar dan tegas, membuat kami berdua terkejut dan terdiam sesaat. Ini adalah kali pertama aku melihat Danu membentak ibunya sekeras itu. Ibu sedang sakit, tolong jangan bicara yang tidak-tidak. Anissa tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia menjagamu semalaman, dia yang membawamu ke rumah sakit ini dalam kondisi panik. Ia menoleh padaku, matanya memancarkan permohonan yang tak terucap, seolah meminta penegasan. Anissa, katakan yang sebenarnya. Kamu tidak melakukan itu, kan? Katakan padaku, sayang. Aku menatap Danu, lalu melirik sekilas Ibu Ratna yang kini terdiam, memandang kami penuh kebencian dan kekalahan. Ini adalah momen krusial. Aku harus memainkan kartu simpatiku sebaik mungkin. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan air mata menggenang di pelupuk mata, membuatnya tampak berkaca-kaca, lalu menatap Danu dengan tatapan paling tulus, paling putus asa, dan paling teraniaya yang bisa kukerahkan. Aku menyentuh lembut perutku yang membuncit, sebuah gestur yang penuh makna. Mas, demi Tuhan, demi calon anak kita yang sedang tumbuh di perutku ini, aku tidak melakukan apapun yang ibu tuduhkan. Suaraku bergetar, terdengar sangat sedih dan terluka, seolah aku adalah korban yang paling menderita. Aku hanya berusaha menjadi menantu yang baik. Mas, aku menjaga ibu semalaman, memastikan ibu baik-baik saja. Aku tahu ibu tidak menyukaiku sejak awal, Mas, tapi aku tidak pernah berpikir untuk mencelakai ibu, apalagi sampai menyakitinya. Mungkin ibu mengigau karena sakitnya yang parah. Atau mungkin ibu terlalu cemas dengan kondisi tubuh ibu sendiri, sehingga pikirannya jadi tidak jernih. Aku bahkan mengulurkan tangan, meraih tangannya Danu yang tergantung di udara, seolah mencari perlindungan dan kepercayaan penuh darinya. Tanganku sedikit gemetar, menambah kesan rapuhku. Danu menarik napas panjang, sebuah hembusan berat yang dipenuhi dilema. Ia memejamkan mata sejenak, seolah ingin menghapus semua keributan ini dari benaknya. Kemudian, ia membukanya lagi dan menatapku. Ada kesedihan, kebingungan, dan kelelahan yang mendalam di matanya. Namun, di antara semua itu, ada keputusan yang terpancar. Aku tahu aku telah memenangkan babak ini. Danu memilih untuk mempercayaiku, atau setidaknya, ia tidak ingin memperpanjang drama dan pertengkaran di tengah kondisi ibunya yang masih kritis di rumah sakit. Ia menginginkan kedamaian, dan aku adalah kuncinya. Ibu, kata Danu, suaranya kini lebih tenang namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Ia berpaling dari menatapku dan menghadap ibunya. Anissa tidak akan mencelakaimu. Dia istriku, dan dia tidak mungkin berpikir sejauh itu. Ini pasti salah paham, Bu.
Ibu harus fokus pada kesembuhan ibu, jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Ibu Ratna mendengus jijik, membuang muka dariku dengan kebencian yang kentara. Ia tidak bisa lagi berargumen. Kau akan menyesal mempercayai wanita itu, Danu. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Suatu hari nanti, kau akan tahu kebenarannya, dan saat itu, ibu tidak akan lagi ada di sisimu. Ucapnya penuh ancaman, suaranya nyaris tercekat. Danu mengabaikan ucapan ibunya. Ia membalikkan badan, kembali menatapku. Wajahnya menunjukkan bahwa ia lelah dengan semua ini. Sayang, aku percaya padamu. Tapi, bisakah kamu berjanji padaku? Ia menatap mataku dengan tatapan memohon, penuh harapan. Janji bahwa tidak akan ada lagi insiden seperti ini. Janji bahwa kamu akan berusaha menjaga hubungan baik dengan ibu. Demi aku, demi kita, dan demi anak kita yang akan lahir. Aku hanya ingin keluarga kita bisa hidup damai. Sayang. Terdengar nada permohonan yang kuat dalam suaranya. Ia menginginkan akhir dari konflik abadi ini. Sebuah janji. Janji yang akan mengikatku secara lahiriah, tetapi juga memberiku ruang gerak yang lebih luas secara terselubung. Sebuah tameng sempurna. Aku mengangguk pelan, air mata yang tadi menggenang kini benar-benar menetes, mengalir di pipiku. Aku janji, Mas, aku akan berusaha sekeras mungkin. Aku hanya ingin keluarga kita damai. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Danu menghela napas lega. Sebuah beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Ia memelukku lagi. Sebuah pelukan yang terasa seperti terima kasih atas janjiku. Aku membalas pelukannya, menenggelamkan wajahku di bahunya. Namun dalam hati, senyum tipis kembali terukir di bibirku. Janji ini adalah sebuah tameng, sebuah selubung. Dan di balik tameng itu, aku akan tetap melanjutkan permainanku. Namun dengan cara yang lebih halus, lebih cerdik, dan tak terdeteksi oleh Danu. Ibu Ratna telah menabuh genderang perang yang terang-terangan, dan aku, Anissa, akan memastikan genderang itu terus berbunyi di telinganya, sebagai pengingat akan pembalasanku yang belum seberapa. Minggu-minggu berikutnya di rumah besar ini terasa seperti medan perang yang senyap, sebuah baku tembak psikologis yang tak terlihat oleh mata awam, namun sangat terasa olehku. Ibu Ratna memang telah pulih secara fisik, tubuhnya kembali bugar setelah insiden diare akut itu. Namun, secara emosional, ia seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bisikanku di rumah sakit, ditambah tuduhannya yang gagal meyakinkan Danu, telah menanamkan rasa dendam yang jauh lebih dalam dirinya. Ia tidak lagi terang-terangan melancarkan serangan verbal, atau mencoba memberiku ramuan mencurigakan. Sebaliknya, ia memilih jalur perang dingin yang lebih halus dan penuh intrik, mencoba meracuni pikiran Danu secara perlahan, setetes demi setetes, setiap hari. Aku juga mengubah strategiku. Setelah janji di hadapan Danu yang telah membelaku, aku harus bertindak lebih cerdik, lebih tak terlihat, dan lebih sabar. Aku tetap memainkan peran menantu yang berbakti dan penurut. Setiap pagi, aku akan menyajikan sarapan dengan senyum, menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga, dan berbicara dengan sopan, bahkan sesekali menanyakan kabarnya dengan nada prihatin. Namun, di balik sikap ramah itu, aku selalu siaga penuh. Setiap gerak-geriknya tak luput dari perhatianku. Aku tahu, Ibu Ratna tidak akan berhenti di situ. Ia akan mencari cara lain untuk menyakitiku, terutama kandunganku yang semakin membesar dan menjadi titik rentan bagiku. Salah satu taktik favoritnya adalah menciptakan kecemasan secara subliminal. Setiap pagi, saat aku duduk di meja makan, aku akan menemukan majalah atau koran yang tergeletak seolah, tak sengaja, terbuka di halaman yang memuat berita atau artikel tentang kasus-kasus ibu hamil yang mengalami keguguran misterius, komplikasi parah selama kehamilan, atau bahkan bayi yang lahir dengan cacat. Judul-judul seperti, tragedi kandungan, kisah ibu yang kehilangan bayi impiannya, atau komplikasi persalinan tak terduga, mimpi buruk setiap ibu, akan terpampang jelas. Terkadang, ia akan mendekatiku, berpura-pura membaca artikel itu dengan suara pelan, lalu tiba-tiba mendesah. Oh, kasihan sekali ya, Anissa, ibu ini. Padahal sudah menjaga kehamilannya baik-baik. Memang nasib tidak ada yang tahu. Yah, semua di tangan Tuhan. Ujarnya sambil melirik perutku yang membuncit dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Sebuah senyum penuh arti yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku hanya akan membalas dengan senyum tipis.
Semoga saya dan bayi saya selalu dilindungi Tuhan, Bu. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Ia juga mulai menunjukkan perhatian berlebihan pada setiap hal yang kumasukkan ke dalam mulutku atau setiap gerak-geriku. Anissa, kamu yakin mau makan mangga muda yang asam itu? Kata orang tua, bisa bikin rahim lemah dan kram. Loh? Atau, Anissa, jangan terlalu banyak jalan ke taman sendirian, nanti kecapean. Bayimu bisa kenapa-kenapa. Loh, lebih baik istirahat di rumah saja. Setiap sarannya diucapkan dengan nada prihatin yang dibuat-buat, namun di matanya tersimpan niat mengintimidasi dan menakutiku, ingin agar aku selalu merasa cemas akan keselamatan bayiku. Aku akan mengangguk, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kemudian melakukan apa yang kuanggap benar dan sesuai saran dokter kandunganku, tanpa benar-benar menuruti semua sarannya. Pernah suatu kali, aku menemukan kunci kamar Ibu Ratna tertinggal di meja di ruang tamu, tergeletak begitu saja. Dorongan untuk masuk dan mencari botol racun yang pernah kulihat sebelumnya begitu kuat, menjanjikan jawaban atas semua kecurigaanku. Sebuah kesempatan emas. Namun, aku menahan diri, memaksakan logikaku untuk menang atas emosi. Aku tidak ingin gegabah. Menggeledah kamarnya tanpa alasan kuat dan tanpa bukti yang tak terbantahkan akan sangat berisiko. Itu hanya akan memberi amunisi baru bagi Ibu Ratna untuk menuduhku, dan kali ini, mungkin Danu tidak akan semudah itu membelaku. Aku harus menunggu momen yang paling tepat. Sebuah skenario yang membuatku memiliki alibi sempurna. Aku mengambil kuncinya, meletakkannya kembali di tempat yang seharusnya, di dalam laci meja dekat telepon rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Hubungan Danu denganku, meski ia telah memilih mempercayaiku setelah insiden di rumah sakit, tetap diselimuti lapisan keraguan tipis yang tak kentara. Aku bisa merasakannya, seperti tirai tipis yang memisahkan kami. Setiap kali Ibu Ratna melontarkan komentar halus atau sindiran tentang diriku, seolah itu adalah sebuah kebetulan, Danu akan menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi membela secara langsung seperti dulu, melainkan lebih sering menghela napas panjang atau mengubah topik pembicaraan dengan canggung. Aku tahu ini adalah efek dari kampanye hitam Ibu Ratna yang tak henti-hentinya, yang ia lakukan secara terselubung. Danu tidak ingin menciptakan konflik baru yang terbuka antara ibu dan istrinya. Namun ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan atau menepis ucapan ibunya begitu saja. Posisi Danu kini menjadi sangat sulit, terjepit di antara dua wanita yang memperebutkan kepercayaannya. Aku menyadari, perang ini bukan lagi tentang siapa yang benar dan salah secara moral. Ini adalah perang psikologis, perang kesabaran, dan perang kecerdasan. Ibu Ratna ingin melihatku hancur secara mental, ingin melihat kehamilanku terganggu oleh rasa cemas dan ketakutan yang terus-menerus. Ia ingin aku menyerah, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku akan tetap berdiri tegak, dengan senyum di bibirku dan tekad baja di hatiku. Setiap serangan halus darinya akan kujadikan pelajaran, dan setiap langkahku akan lebih terencana dan terukur. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak hanya lebih cerdik, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi intriknya, dan aku tidak akan membiarkan ia menang. Kehamilan Anissa semakin mendekati trimester ketiga. Perutnya yang membuncit kini terasa lebih berat, dan ia mulai merasakan nyeri punggung serta kelelahan yang lebih sering, membuat setiap langkah terasa sedikit lebih menantang. Namun, kondisi fisiknya yang sedikit menurun sama sekali tidak melunturkan kewaspadaannya terhadap Ibu Ratna. Justru sebaliknya, Anissa merasa urgensi untuk mengamankan posisinya dan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum bayinya lahir, karena ia tahu, kelahiran cucu mungkin akan membawa tingkat intrik dan persaingan yang baru dari sang ibu mertua. Suatu siang, saat Danu sedang bekerja di kantor dan rumah terasa cukup sepi, Ibu Ratna baru saja pulang dari arisan rutinnya. Anissa mengamati Ibu Ratna dari kejauhan. Wanita itu tampak sangat gembira, senyumnya terus merekah di bibir, dan ia berulang kali mengecek ponselnya, tersenyum simpul membaca pesan yang masuk. Anissa menyadari bahwa Ibu Ratna telah bertemu dengan teman-teman dekatnya yang seringkali menjadi kompor dan pendukung setianya dalam setiap intrik keluarga. Anissa memutuskan untuk mengambil keuntungan dari momen euforia Ibu Ratna ini. Ibu kelihatannya senang sekali hari ini. Anissa memulai percakapan dengan nada riang dan suara yang dibuat seringan mungkin, seolah ia benar-benar tertarik dengan kehidupan sosial Ibu Ratna. Pasti ada kabar baik dari arisan. Ya, Bu, pasti dapat giliran kocokan yang besar. Ibu Ratna sedikit terkejut dengan sapaan Anissa yang tak biasa itu, namun ia segera mengangguk,
Senyumnya semakin lebar. Tentu saja. Teman-teman ibu menyambut dengan hangat. Mereka juga menanyakanmu, Anissa, ingin bertemu dengan menantu ibu yang sedang hamil ini. Mereka bilang Anissa semakin cantik saja, katanya dengan nada bangga yang samar dalam suaranya. Mungkin karena teman-temannya melihat ia memiliki menantu yang sedang hamil cucu, sebuah status sosial yang penting bagi Ibu Ratna. Wah, benarkah, Bu? Saya jadi malu mendengarnya. Anissa tersenyum malu-malu, berpura-pura tersanjung. Tapi saya ini kan jarang keluar rumah, Bu. Jadi tidak punya banyak teman. Sebagian besar teman-teman saya juga sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Boleh tidak, Bu? Kalau lain kali saya ikut Ibu arisan? Saya ingin sekali punya teman baru dan belajar bergaul di lingkungan ibu. Permintaan Anissa ini membuat Ibu Ratna terdiam sesaat. Senyum di bibirnya mengering. Matanya menyipit, menimbang-nimbang. Anissa bisa melihat pergulatan di wajahnya. Di satu sisi, ia pasti tidak ingin Anissa bergabung dengan lingkar sosialnya. Khawatir Anissa akan mencuri perhatian atau mengetahui terlalu banyak. Tapi di sisi lain, ada godaan untuk memamerkan Anissa yang sedang hamil di depan teman-temannya. Atau mungkin, untuk mendekatkan Anissa dalam pengawasannya agar lebih mudah dikendalikan. Setelah berpikir sejenak, Ibu Ratna tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh arti. Boleh saja, Anissa. Nanti akan Ibu kabari kalau ada acara lagi. Jangan sungkan. Anissa tahu itu adalah jebakan halus. Ibu Ratna tidak akan semudah itu mengizinkannya. Kecuali jika ada rencana tersembunyi untuk mempermalukannya atau memanfaatkannya. Namun, Anissa juga memiliki rencananya sendiri. Rencana yang lebih besar dan lebih berisiko. Beberapa hari kemudian, skenario yang ia nantikan datang. Ibu Ratna tiba-tiba mengeluh dengan suara keras kepada Danu saat makan malam bahwa kunci brankas kecilnya hilang. Brankas itu, yang biasa ia gunakan untuk menyimpan perhiasan keluarga bernilai tinggi dan dokumen penting, terletak di dalam lemari pakaian besar di kamarnya. Ya ampun, Danu, ibu tidak tahu kemana kunci itu pergi. Padahal ibu ingat sekali meletakkannya di laci meja rias di kamar ibu. Keluhnya dengan nada panik, memijat pelipisnya. Danu tampak ikut panik. Jangan khawatir, Bu, nanti kita cari bersama-sama. Mungkin terselip di suatu tempat atau terjatuh. Malam harinya, setelah semua orang tertidur lelap dan rumah diselimuti keheningan yang dalam, Ibu Ratna masih mondar-mandir di kamarnya. Anissa bisa mendengarnya dari kamarnya di seberang lorong. Suara langkah kaki yang gelisah dan sesekali rintihan frustrasi. Anissa tahu ini adalah kesempatan yang sempurna. Ibu Ratna pasti terlalu lelah dan terlalu fokus mencari kunci sehingga kewaspadaannya akan berkurang. Dan benar saja, menjelang pukul 2 dini hari, suara-suara dari kamar Ibu Ratna berhenti. Anissa mendengar desahan pasrah yang panjang, lalu suara tempat tidur yang berderit. Ibu Ratna akhirnya menyerah, mendesah frustrasi, dan pergi tidur. Perlahan dan tanpa suara, Anissa bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan mengendap-endap menuju kamar Ibu Ratna. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, hanya sedikit celah yang terbuka. Dari celah pintu, Anissa bisa melihat kamar Ibu Ratna yang gelap. Ia juga tahu persis di mana laci meja rias itu. Dengan senter kecil di ponselnya, yang cahayanya sudah ditutupi kain tipis agar tidak terlalu terang dan tidak menimbulkan bayangan mencurigakan, Anissa melangkah masuk. Jantungnya berdebar kencang. Namun ia berusaha menjaga napasnya agar tetap tenang dan stabil. Tangan Anissa bergerak cekatan, mencari celah, mencari sudut tersembunyi di dalam laci meja rias. Ia meraba-raba, memindahkan beberapa barang yang ada di sana. Dan kemudian, tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah kotak kecil dari bludru hitam, terasa agak berat, tersembunyi di balik tumpukan syal sutra yang rapi. Jantung Anissa berdebar semakin kencang. Ini bukan kotak perhiasan biasa. Bentuknya lebih mirip kotak penyimpanan kecil yang lebih personal. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, Anissa menemukan sebuah botol kecil berwarna gelap, berisi cairan kental berwarna coklat pekat, persis seperti yang dulu ia lihat dan curigai. Ada juga beberapa surat lama yang terlipat rapi, foto-foto yang sudah lusuh, dan beberapa pernak-pernik kecil. Namun, yang paling menarik perhatian Anissa adalah sebuah buku harian lusuh dengan sampul kulit berwarna coklat tua yang terselip di bawah botol itu, nyaris tak terlihat. Buku harian Ibu Ratna. Sebuah senyum kemenangan tipis namun penuh makna terukir di bibir Anissa.
Ini adalah harta karun sesungguhnya. Ia tidak mengambil kunci brankas, tidak mengambil perhiasan. Ia hanya mengambil botol kecil itu dan buku harian tersebut. Lalu dengan sangat hati-hati, ia menutup kembali laci, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Tak ada yang akan tahu ia pernah masuk ke kamar ini. Ia keluar dari kamar Ibu Ratna secepat dan setenang mungkin, kembali ke kamarnya sendiri, membawa serta penemuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah kunci rahasia yang mungkin akan membuka tabir gelap di balik permusuhan Ibu Ratna selama ini. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Rasa penasaran membakar dirinya, mendorongnya untuk segera membuka lembaran-lembaran masa lalu yang terkunci dalam buku harian itu. Anissa tidak bisa tidur malam itu. Udara di kamarnya terasa dingin, namun suhu tubuhnya panas membakar oleh campuran adrenalin dan ketakutan. Botol kecil berisi cairan misterius yang ia yakini beracun, bersama dengan buku harian lusuh berpenutup kulit coklat tua, tergeletak di sampingnya di atas tempat tidur. Rasa penasaran membakar dirinya, menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubun, namun ia juga diliputi kegelisahan yang mencekam. Ada firasat kuat yang mendesak, sebuah keyakinan bahwa apa yang akan ia temukan dalam lembaran-lembaran usang itu akan mengubah segalanya, meruntuhkan semua yang ia tahu tentang keluarga Danu. Ia tahu dirinya harus membukanya. Sekarang juga, sebelum fajar menyingsing. Dengan tangan gemetar, yang tak bisa ia kendalikan, Anissa meraih buku harian itu. Aroma khas kertas tua yang sudah menguning dan sedikit debu langsung tercium, membawa ingatan tentang masa lalu yang terkunci di dalamnya. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan tangan Ibu Ratna, yang selama ini ia kira hanya rapi, kini tampak kaku dan penuh tekanan, memenuhi setiap barisnya. Anissa mulai membaca. Perlahan, setiap kata terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyusun gambaran besar. Bab-bab awal buku harian itu berisi catatan harian biasa, sekilas tentang kehidupan sosial Ibu Ratna, daftar belanja, jadwal arisan dengan teman-temannya yang ia juluki lingkaran emas, keluhan tentang pembantu rumah tangga, dan pujian berlebihan untuk Danu, putra tunggal kesayangannya. Segalanya tampak normal, bahkan sedikit membosankan. Namun, saat Anissa mencapai bagian tengah, nada tulisan mulai berubah drastis. Ibu Ratna mulai menulis tentang pernikahan Danu dengan Anissa, dan disinilah kebencian serta ketidaksetujuannya terpampang jelas, persis seperti yang Anissa rasakan selama ini. Danu terlalu buta oleh cinta. Wanita itu, Anissa, dia telah mengambil putraku dariku. Dia bukan dari keluarga kita. Tidak pantas dia bersanding dengan Danu, seorang wanita tanpa latar belakang, tanpa status. Aku harus melakukan sesuatu sebelum dia benar-benar menguasai Danu dan harta kami. Anissa membaca lebih lanjut, jantungnya berdebar kencang, memukuli tulang rusuknya. Lalu, ia menemukan sebuah bagian yang membuat darahnya berdesir dingin. Sebuah pengakuan yang membuat seluruh tubuhnya menegang. Anissa hamil. Ini seharusnya menjadi kebahagiaan. Tapi, aku tidak bisa percaya padanya. Bagaimana jika dia hanya mengincar hartaku? Atau ingin menggantikan posisiku di mata Danu? Aku tidak bisa membiarkan dia punya penerus yang sah jika aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Akan kuhapus dia dari garis keturunan ini. Akan kupastikan tidak ada yang lahir dari rahimnya. Anak ini adalah penghalang, sebuah kelemahan. Mata Anissa membelalak lebar. Kata-kata itu begitu kejam, begitu mengerikan. Niat Ibu Ratna bukan sekadar tidak suka atau cemburu, melainkan keinginan yang gelap dan mendalam untuk menghancurkan kehamilannya, bahkan memutus garis keturunannya. Itu menjelaskan ramuan beracun yang diberikan padanya. Itu menjelaskan mengapa Ibu Ratna ingin melenyapkan janin yang tidak bersalah ini. Air mata menggenang di mataku, bercampur dengan rasa muak yang tak tertahankan. Ia terus membaca, tidak sanggup berhenti, menemukan beberapa bagian yang lebih mengejutkan dan mengarah pada rahasia yang jauh lebih gelap. Ternyata, Ibu Ratna tidak hanya merencanakan kejahatan padanya. Ada bagian tentang masa lalu keluarga Danu yang diselimuti kabut. Ibu Ratna menulis tentang mendiang suaminya, ayah Danu, dan sebuah kecelakaan tragis yang menimpa bibi Danu, adik kandung ayahnya, yang selama ini dikabarkan meninggal karena sakit parah akibat penyakit langka. Keluarga ini seharusnya hanya milikku dan Danu. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan bagian dari warisan, dari kejayaan ini. Setelah kecelakaan itu, Danu adalah satu-satunya penerus yang tersisa.
Aku tidak akan membiarkan ada orang lain yang merusak itu, bahkan jika itu harus dibayar dengan darah. Semua demi Danu, demi masa depannya yang cerah, tanpa gangguan dari siapapun. Anissa mengerutkan kening, kebingungan dan kengerian membanjiri benaknya. Kecelakaan? Bibi Danu? Danu tidak pernah bercerita tentang bibinya yang meninggal karena kecelakaan. Yang ia tahu, bibinya meninggal karena penyakit langka yang sudah lama diderita. Mengapa Ibu Ratna menuliskan tentang kecelakaan? Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sebuah kebohongan besar. Tak hanya itu, buku harian itu juga berisi beberapa halaman tentang rahasia bisnis percetakan keluarga yang dijalankan Danu. Ada transaksi-transaksi mencurigakan, dokumen-dokumen yang dipalsukan untuk penggelapan pajak, dan sejumlah besar uang yang secara diam-diam dialihkan ke rekening rahasia atas nama Ibu Ratna di bank luar negeri. Semua ini dilakukan oleh Ibu Ratna, kemungkinan besar tanpa sepengetahuan Danu sama sekali. Danu terlalu sibuk dengan operasional sehari-hari dan terlalu percaya pada ibunya. Anissa merasa mual, bukan karena kehamilan, tetapi karena kebenaran pahit yang kini ia telan mentah-mentah. Ibu mertuanya adalah seorang manipulator licik yang haus kekuasaan dan harta, bahkan lebih jahat dan kejam dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya mencoba mencelakai Anissa dan bayinya, tetapi juga menyembunyikan rahasia gelap keluarga yang melibatkan kematian, dan terlibat dalam kejahatan finansial yang bisa menghancurkan reputasi Danu. Ia mencengkeram buku harian itu erat, seolah hidupnya kini bergantung pada setiap lembarannya. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam atas minuman beracun. Ini adalah tentang keadilan yang harus ditegakkan. Ini tentang melindungi Danu dari ibunya sendiri, dari kebohongan dan bahaya yang mengintai di balik topeng kasih sayang. Dan ini tentang memastikan bayinya lahir ke dunia yang aman, jauh dari intrik busuk dan racun keluarga ini. Anissa tahu, ia kini memegang kunci yang bisa membongkar segalanya, mengubah peta kekuasaan dan kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana dan kapan ia akan menggunakannya? Ini adalah sebuah senjata, dan ia harus memilih waktu serta cara yang tepat untuk meledakkannya. Anissa menutup buku harian Ibu Ratna dengan perasaan campur aduk yang menyesakkan. Amarah membara di dadanya, jijik menjalar di setiap saraf, dan yang paling utama, sebuah tekad baja mengeras di dalam hatinya. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Ini bukan hanya tentang melindungi diri dan bayi yang kini semakin berat di kandungannya dari intrik jahat Ibu Ratna. Ini adalah tentang membongkar kebenaran yang busuk, melindungi Danu dari kebohongan dan potensi kehancuran yang diciptakan ibunya sendiri. Danu terlalu polos, terlalu lurus, dan terlalu percaya pada ibunya. Anissa tahu, ia tidak bisa langsung menyerahkan buku harian itu kepada Danu begitu saja. Jika ia melakukannya, ia akan dicap sebagai menantu durhaka yang memfitnah, dan Ibu Ratna akan memutarbalikkan fakta dengan sempurna, menjadikan Anissa sang penjahat. Anissa butuh bukti yang tak terbantahkan, yang berbicara lebih keras dari kata-kata, dan strategi yang matang, selangkah demi selangkah. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah memverifikasi kebenaran dari setiap detail yang tertulis di buku harian itu. Anissa tahu ia tidak bisa melakukannya sendiri, terutama dengan kondisinya yang semakin membesar dan membutuhkan banyak istirahat. Ia butuh bantuan yang bisa dipercaya, profesional, dan yang paling penting, bisa menjaga kerahasiaan tingkat tinggi. Ia teringat pada sahabat lamanya, Maya. Maya adalah seorang jurnalis investigasi yang cerdas, berani, dan memiliki integritas tinggi. Mereka sudah lama tidak bertemu secara intens sejak Anissa menikah dan Maya sibuk dengan proyek-proyek investigasinya. Tetapi Anissa tahu Maya adalah orang yang tepat untuk kasus yang rumit ini. Maya memiliki jaringan koneksi yang luas, keahlian yang terasah dalam mencari informasi tersembunyi, dan yang terpenting, ia sangat pandai menjaga rahasia besar. Pagi harinya, saat Danu sudah berangkat kerja dan Ibu Ratna masih sarapan, Anissa mengirim pesan singkat pada Maya, mengajaknya bertemu di luar, di sebuah kafe terpencil di pinggir kota yang jauh dari rumah dan kantor Danu. Ia tidak menjelaskan alasannya secara detail, hanya mengatakan ada hal yang sangat penting dan mendesak, sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Maya, yang mengenal watak Anissa, segera merasakan urgensi dan setuju untuk bertemu siang itu juga. Pertemuan di kafe itu berlangsung tegang dan penuh emosi. Anissa menceritakan segalanya, dari awal mula permusuhan Ibu Ratna yang tak berdasar, insiden minuman beracun yang hampir merenggut nyawa bayinya, hingga momen pencurian diam-diam dan penemuan buku harian itu. Ia menunjukkan buku harian itu kepada Maya, membiarkan sahabatnya membalik beberapa halaman.
Kemudian, ia juga mengeluarkan botol kecil berisi cairan coklat pekat yang telah ia uji sendiri, menunjukkan hasilnya yang sangat basah. Maya mendengarkan dengan saksama. Sesekali matanya membelalak kaget, alisnya bertaut dalam kebingungan, dan rahangnya mengeras. Ini lebih gila dari yang kubayangkan, Anissa, kata Maya. Setelah Anissa selesai bercerita, suaranya pelan namun penuh kekagetan. Ia menutup buku harian itu dengan tatapan tak percaya. Ini bukan sekadar konflik keluarga biasa, Anissa. Ini kriminal. Percobaan pembunuhan yang disengaja, penipuan finansial, dan penyembunyian fakta kematian yang mencurigakan. Ini semua bisa membawamu ke bahaya besar. Aku tahu, Maya. Aku tahu ini sangat berbahaya. Dan aku tidak bisa melakukannya sendiri, pinta Anissa, menatap Maya dengan tatapan memohon dan penuh harapan. Aku butuh bantuanmu. Kamu satu-satunya yang bisa kupercaya untuk ini. Maya mengangguk pelan, matanya menunjukkan simpati dan tekad. Tentu saja, aku akan membantumu. Tapi kita harus sangat hati-hati dan cerdik. Ibu mertuamu ini sepertinya bukan orang biasa. Dia memiliki kekuatan dan koneksi. Ini bisa berbahaya bagi kita berdua, terutama untukmu dan bayimu yang akan lahir. Mereka berdua mulai menyusun rencana secara detail, menuangkan ide-ide di atas kertas tisu kafe. Pertama, Maya akan mencari tahu lebih dalam tentang kecelakaan Bibi Danu yang disebutkan di buku harian. Ia akan mencoba melacak laporan polisi lama, arsip berita dari tahun-tahun silam, atau bahkan mencari saksi mata yang mungkin masih hidup dan mau berbicara. Kedua, Maya akan mencoba menyelidiki transaksi keuangan mencurigakan yang ditulis Ibu Ratna, mencari tahu apakah ada pola penggelapan dana atau pencucian uang besar-besaran yang melibatkan rekening bank di luar negeri. Ini akan membutuhkan akses ke jaringan keuangannya. Ketiga, dan yang paling penting untuk kasus minuman beracun, Maya akan mencari ahli forensik yang independen dan terpercaya untuk menguji sampel cairan dari botol itu secara resmi, untuk mendapatkan laporan valid yang bisa dijadikan bukti hukum yang tak terbantahkan di kemudian hari. Anissa juga menyarankan agar Maya mulai membangun narasi yang bisa membongkar reputasi Ibu Ratna secara perlahan di lingkungan sosialnya, tanpa langsung menuduh. Ia ingin Ibu Ratna merasa terpojok, merasa ada yang mengawasinya, tetapi tidak tahu siapa yang menyerangnya atau dari mana informasi itu bocor. Mereka setuju untuk menggunakan informasi yang Maya temukan untuk memanipulasi situasi sosial Ibu Ratna, sedikit demi sedikit, menimbulkan kecurigaan dan keraguan di lingkarannya sendiri. Informasi akan disebar secara halus, seperti bisikan angin yang pada akhirnya menjadi badai. Bagaimana dengan Danu? Tanya Maya, menatap Anissa dengan serius. Apakah kamu akan memberitahunya tentang semua ini? Ini bisa menghancurkan hubungannya dengan ibunya. Belum saatnya, Maya, jawab Anissa tegas, pandangannya lurus ke depan. Dia tidak akan percaya sampai semua bukti terkumpul dan tak terbantahkan, sampai ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jika aku memberitahunya sekarang, dia hanya akan merasa terkejut, bingung, dan pada akhirnya akan membela ibunya, menganggap ini fitnah atau halusinasi dari Ibu Ratna. Aku ingin dia melihat kebenaran itu sendiri, dari sumber yang tidak bisa ia bantah, dari fakta yang tak terbantahkan. Biar dia yang menemukan kebeniban itu, bukan aku yang menyuapinya. Rencana itu terasa ambisius, berisiko tinggi, dan memakan waktu. Namun Anissa merasa ada secercah harapan yang membakar semangatnya. Ia tidak lagi sendirian dalam perang ini. Ia memiliki Maya, seorang sekutu yang cerdas, berani, dan terpercaya. Kini, Anissa hanya perlu bersabar, menunggu hasil investigasi Maya, dan terus memainkan perannya sebagai menantu yang lemah lembut, sabar, dan penuh cinta di hadapan Danu, sementara di balik layar, jaring laba-laba kebenaran mulai dirajut dengan cermat dan tanpa celah. Beberapa minggu berlalu dengan lambat, dipenuhi kecemasan yang menggigit dan antisipasi yang menguras tenaga bagi Anissa. Setiap hari terasa seperti menunggu bom waktu yang terus berdetak, kapan saja bisa meledak dan mengubah segalanya. Ia terus memainkan perannya sebagai menantu yang patuh dan istri yang penyayang, memastikan Danu tidak sedikit pun curiga terhadap aktivitas rahasianya. Sementara itu, di balik layar, Maya bekerja dalam diam, seperti bayangan yang tak terlihat, menggali setiap petunjuk yang ada di buku harian Ibu Ratna, menelusuri setiap jejak yang mengarah pada kebenaran. Anissa dan Maya berkomunikasi dengan sangat hati-hati, menjaga setiap percakapan mereka dari potensi penyadapan.
Mereka menggunakan panggilan suara terenkripsi melalui aplikasi khusus dan pesan singkat yang otomatis terhapus setelah dibaca, tidak pernah membahas detail penting secara langsung di rumah atau di tempat umum yang ramai. Suatu malam, tepat ketika Danu sudah terlelap di sampingnya, Anissa menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia tahu itu Maya. Suara Maya terdengar serius, bahkan sedikit tegang, menandakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang penting. Anissa, aku menemukan sesuatu yang besar. Bisik Maya dari seberang telepon. Suaranya nyaris tak terdengar, namun urgensinya sangat jelas. Tentang Bibi Danu? Namanya Rina. Dia meninggal 11 tahun lalu. Catatan resminya memang penyakit langka, yaitu kelainan darah yang menyebabkan gagal organ. Tapi aku menemukan laporan polisi lama yang sangat aneh. Ada kecelakaan mobil tunggal beberapa hari sebelum dia meninggal. Mobilnya masuk jurang di daerah pegunungan yang terpencil, jalur alternatif menuju perkebunan teh. Anehnya, tidak ada laporan detail tentang penyelidikan kecelakaan itu, dan kasusnya ditutup sangat cepat, hanya dalam hitungan hari. Seolah ada yang sengaja membungkamnya. Jantung Anissa berdegup kencang, memukuli tulang rusuknya dengan keras. Kecelakaan? Jadi itu benar? Apa hubungannya dengan kematiannya? Maya? Itu yang aneh, kata Maya, suaranya penuh keraguan. Laporan medis resminya menyebutkan gagal organ multipel akibat komplikasi penyakit langka yang sudah lama diderita. Tapi aku berhasil melacak saksi mata, seorang petani tua bernama Pak Karim yang tinggal di gubuk sederhana di dekat lokasi kecelakaan, yang baru-baru ini aku temui setelah melakukan penelusuran berhari-hari. Dia bilang, dia melihat mobil yang sama persis keluar dari gerbang perkebunan teh milik keluarga Danu sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, dia melihat seorang wanita. Dia tidak bisa memastikan siapa karena gelap, dan seorang pria berseteru hebat di dalam mobil itu. Beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar Bibi Rina meninggal mendadak. Anissa merinding. Bulu kuduknya berdiri. Berarti Ibu Ratna, dia mungkin terlibat dalam kematian Bibi Rina. Kemungkinannya sangat besar, Anissa, kata Maya, nada suaranya menguat. Petani itu juga bilang kalau dia sering melihat Ibu Ratna datang sendirian ke perkebunan itu, jauh sebelum kecelakaan terjadi. Dia punya cerita lain yang lebih mengejutkan, tentang Bibi Danu, Rina, dan ayah Danu yang sering terlibat cekcok panas mengenai warisan keluarga. Ada indikasi bahwa Bibi Danu tidak setuju dengan cara ayah Danu mengelola keuangan keluarga, dan ada ancaman akan membongkar sesuatu, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan reputasi mereka. Anissa meremas ponselnya, jari-jarinya memutih. Warisan. Danu adalah satu-satunya penerus setelah bibinya meninggal dan ayahnya juga sudah tiada. Semua potongan puzzle yang tadinya tercecer kini mulai menyatu, membentuk gambaran mengerikan tentang masa lalu keluarga ini. Bagaimana dengan keuangan, Maya? Tanya Anissa, mencoba menenangkan diri, beralih ke topik yang mungkin lebih bisa ia pahami. Ini lebih rumit dari yang kubayangkan, jawab Maya. Ada beberapa transfer dana besar, bahkan mencapai miliaran rupiah, ke rekening luar negeri yang mencurigakan, sesuai dengan catatan di buku harianmu. Modusnya sangat rapi, melibatkan beberapa perusahaan fiktif yang baru didirikan dan langsung dibubarkan setelah transaksi. Pelakunya sangat profesional dan terorganisir. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah, nama-nama yang terlibat dalam transfer dana itu, beberapa di antaranya adalah nama-nama kolega penting ayah Danu di perusahaan. Mereka semua kini punya jabatan tinggi di perusahaan percetakan itu, bahkan ada yang menjadi komisaris dan direktur. Dunia Anissa serasa runtuh. Ini bukan sekadar Ibu Ratna yang jahat karena tidak menyukainya. Ini adalah sebuah jaringan rahasia yang mungkin sudah terstruktur lama, melibatkan orang-orang yang selama ini ia kira adalah orang kepercayaan Danu di perusahaan, orang-orang yang selama ini Danu hormati. Ibu Ratna tidak sendirian. Dia adalah bagian dari sebuah sistem korupsi dan kejahatan. Apa? Danu tahu tentang semua ini? Tanya Anissa, suaranya tercekat, nyaris tak bisa keluar. Tentang semua penggelapan ini? Kurasa tidak, Anissa, jawab Maya. Transaksi ini disamarkan dengan sangat baik, menggunakan skema yang kompleks. Danu terlalu sibuk dengan operasional harian perusahaan, dan ia terlalu polos, terlalu percaya pada ibunya. Lagi pula, siapa yang akan mencurigai ibunya sendiri yang selama ini dianggap bijaksana dan berwibawa? Jadi, kita tidak hanya menghadapi Ibu Ratna,
tapi juga orang-orang penting di dalam perusahaan yang sudah lama Danu percayai. Anissa merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah teror dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ini jauh lebih besar dari sekadar konflik keluarga. Ini adalah sebuah organisasi kejahatan tersembunyi. Persis, kata Maya. Ini adalah sarang lebah yang sangat berbahaya. Kita harus bergerak sangat hati-hati, lebih cerdik dari mereka. Bukti yang kau miliki, buku harian dan cairan itu, sangat kuat sebagai permulaan. Tapi kita butuh lebih banyak kaitan, lebih banyak bukti yang tak terbantahkan, untuk membongkar jaringan ini tanpa membahayakan dirimu atau janinmu. Maya kemudian memberitahu bahwa ia sudah menemukan ahli forensik terpercaya yang bersedia menguji cairan dari botol itu secara independen. Besok pagi, aku akan datang ke rumahmu untuk mengambil sampelnya. Aku sudah mengatur pertemuan rahasia dengan dia. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Ini akan menjadi bukti ilmiah pertama kita. Setelah menutup telepon, Anissa menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Bayangan masa lalu yang kelam kini mulai terkuak, menghubungkan titik-titik yang selama ini tersembunyi. Ibu Ratna adalah dalang di balik semua ini, pelindung rahasia yang busuk, bahkan mungkin terlibat dalam kematian Bibi Rina. Danu adalah pion dalam permainan besar ibunya, tanpa sadar menjadi bagian dari sebuah kebohongan yang mengerikan. Anissa tahu ia harus lebih kuat dan lebih cerdas dari sebelumnya. Perang ini bukan hanya untuk dirinya dan bayinya, tapi juga untuk kebenaran dan keadilan bagi semua korban kejahatan Ibu Ratna, termasuk Bibi Rina dan mungkin juga harta warisan yang seharusnya menjadi milik Danu. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia Anissa dengan Maya, setiap detik terasa seperti menari di atas bara api. Anissa hidup dalam ketegangan yang konstan, gelisah dan diliputi antisipasi. Setiap dering telepon atau notifikasi pesan masuk di ponselnya membuatnya melompat kaget. Berharap itu adalah kabar dari Maya mengenai hasil uji forensik yang sangat ia tunggu-tunggu. Sementara itu, di rumah, ia terus menjaga perilaku normalnya, tersenyum pada Ibu Ratna, mengobrol basa-basi tentang hal-hal sepele, dan menyembunyikan badai dahsyat yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia harus tetap terlihat sebagai menantu yang lemah lembut dan tidak berbahaya. Pagi itu, sekitar pukul 8, ponsel Anissa bergetar di nakas samping tempat tidurnya. Nama Maya terpampang jelas di layar. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar kencang, Anissa segera mengangkatnya, melangkah cepat keluar kamar menuju balkon kecil yang jarang digunakan agar tidak ada suara yang bocor dan didengar siapapun. Anissa, aku sudah dapat hasilnya. Suara Maya terdengar serius, tanpa basa-basi, langsung ke inti permasalahan. Aku mengirimkannya ke email MU barusan. Kau harus melihatnya sendiri, detailnya cukup mengejutkan. Anissa langsung merasakan darahnya berdesir dingin di pembuluh darahnya. Ia segera masuk kembali ke kamar, membuka laptopnya yang selalu ia siapkan. Tangannya gemetar saat mengklik email dari Maya. Ada sebuah dokumen PDF tebal terlampir, dengan header resmi dari laboratorium forensik ternama. Ketika ia membukanya, sebuah laporan analisis terperinci terpampang jelas di layar. Bagian yang paling penting adalah hasil analisis cairan dari botol kecil yang dulu ia curi dari kamar Ibu Ratna. Di sana tertulis dengan bahasa ilmiah yang formal, cairan tersebut mengandung zat aktif sodium hipoklorit, komponen utama pemutih pakaian, dalam konsentrasi yang cukup tinggi, dicampur dengan beberapa jenis alkali kuat lainnya seperti sodium hidroksida. Yang lebih mengerikan, laporan itu juga menyebutkan adanya jejak-jejak bahan kimia yang biasa ditemukan dalam pestisida berbasis organofosfat, meskipun dalam jumlah kecil, namun tetap sangat berbahaya jika tertelan manusia. Kesimpulan laporan itu jelas dan tidak bisa dibantah. Cairan tersebut bersifat sangat korosif, beracun, dan mampu menyebabkan iritasi parah pada saluran pencernaan bagian atas dan bawah, bahkan dapat berakibat fatal atau menyebabkan kerusakan organ permanen seperti hati dan ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Mata Anissa membelalak, membaca ulang bagian kesimpulan itu berkali-kali. Bukan hanya pencahar, bukan hanya ramuan jahat yang sekadar membuat diare. Itu adalah racun yang dirancang khusus. Sebuah campuran mematikan yang tidak hanya bertujuan untuk melukai, tetapi jelas-jelas untuk membunuh atau setidaknya menyebabkan keguguran fatal. Ibu Ratna benar-benar ingin menyingkirkannya. Dan yang lebih penting, menyingkirkan bayinya, cucu kandungnya sendiri. Tangannya mencengkeram badi laptop erat-erat, buku-buku jarinya memutih saking kuatnya ia menekan. Amarah yang membara, rasa jijik yang tak terkatakan, dan ketakutan yang mendalam bercampur aduk,
menciptakan badai emosi di dalam dirinya. Air mata menetes tanpa sadar, mengalir di pipinya, membasahi keyboard laptopnya. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu kamarnya. "Anissa, apa kau sudah bangun? Cepat turun, sarapan sudah siap. Danu akan segera berangkat kerja." Itu suara Ibu Ratna, terdengar sedikit tidak sabar. Anissa buru-buru menutup laptopnya, mematikan layarnya, menyeka air matanya dengan punggung tangan, dan berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, mencoba menguasai emosinya. Ia menatap laporan itu sekali lagi, tergeletak di samping laptop. Bukti ini tak terbantahkan. Dengan bukti laporan forensik ini, ditambah buku harian Ibu Ratna, ia bisa melaporkan Ibu Ratna ke polisi kapan saja. Tapi ia tahu, ini belum saatnya. Ia harus bersabar, menunggu momen yang paling tepat, momen yang akan memberikan dampak terbesar. Hari itu adalah hari ulang tahun Danu. Anissa telah menyiapkan kejutan kecil, kue coklat favorit Danu yang ia pesan khusus, dan kado sederhana berupa jam tangan baru. Ia mencoba untuk bersikap seceria dan senormal mungkin, menyembunyikan beban berat dan rahasia mengerikan yang baru saja ia terima. Danu pulang dari kantor lebih awal dari biasanya dengan senyum lebar di wajahnya. Tampak bahagia melihat Anissa dan ibunya menyambutnya dengan ramah, dan meja makan sudah dihias sederhana. "Selamat ulang tahun, Mas," kata Anissa, memeluk Danu erat. Kali ini, pelukannya terasa jauh lebih kompleks. Ada kebahagiaan palsu, ada kesedihan mendalam karena Danu tak tahu apa-apa, dan ada perasaan iba yang teramat sangat pada suaminya, yang sama sekali tidak menyadari betapa jahatnya ibu kandungnya sendiri, dan betapa bahayanya ia. Mereka duduk bersama di meja makan yang dihias dengan beberapa balon, merayakan ulang tahun Danu. Ibu Ratna juga tersenyum, berpartisipasi dalam perayaan itu. Meski Anissa bisa melihat senyum itu tidak mencapai matanya, itu adalah senyum buatan yang sudah sangat ia kenali. Ibu Ratna bercerita tentang masa kecil Danu, tentang betapa bangganya ia pada putranya yang sukses, tentang pengorbanannya membesarkan Danu sendirian. "Danu memang anak ibu yang paling ibu banggakan," kata Ibu Ratna, menatap Danu dengan tatapan penuh kasih sayang yang tampak tulus di permukaan. Namun Anissa tahu itu semua palsu. "Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Nak. Kamu satu-satunya hartaku." Danu tersenyum hangat, membalas pelukan ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Anissa memperhatikan adegan itu dari tempat duduknya, sebuah sandiwara yang ia saksikan dari barisan terdepan. Ia tahu kebohongan di balik setiap kata-kata manis Ibu Ratna, bayangan laporan forensik masih jelas di benaknya, mengukir tulisan racun di otaknya. Di satu sisi, ia ingin sekali membongkar semuanya saat itu juga, menjatuhkan topeng Ibu Ratna di depan putranya. Namun, di sisi lain, ia tahu Danu tidak akan siap menerima kebenaran sepahit itu di hari ulang tahunnya, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Anissa diam, mengamati setiap interaksi. Di tengah tawa dan canda yang dipaksakan, di antara piring-piring makanan lezat dan kue ulang tahun yang manis, ia merasakan bayangan pahit dari kebenaran yang mengerikan itu. Ulang tahun Danu, yang seharusnya penuh kegembiraan dan kebahagiaan murni, kini terasa seperti panggung sandiwara besar, di mana hanya Anissa yang tahu plot sebenarnya. Ia menghela napas dalam, sebuah desahan lelah dari jiwa yang terbebani. Waktunya belum tiba. Namun, Anissa tahu, permainannya akan segera memasuki babak akhir yang menentukan, dan kali ini, ia akan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa hari setelah ulang tahun Danu, kehidupan di rumah kembali ke rutinitasnya yang dingin dan penuh intrik tersembunyi. Anissa masih memendam laporan forensik dan buku harian Ibu Ratna, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia tahu, dengan bukti sekuat itu, ia bisa menghancurkan Ibu Ratna. Namun, Anissa menginginkan lebih dari sekadar kehancuran. Ia ingin Ibu Ratna merasakan penyesalan dan pengungkapan kebenaran yang pahit di depan semua orang yang selama ini menjadi saksi bisu kejahatannya. Ide cemerlang itu muncul saat Ibu Ratna menerima panggilan telepon dari ketua arisannya. Anissa mendengar samar-samar percakapan tentang persiapan acara kumpul-kumpul besar, semacam pesta perpisahan untuk salah satu anggota yang akan pindah ke luar negeri. Ibu Ratna tampak sangat bersemangat, membicarakan daftar tamu dan persiapan catering. Anissa teringat janjinya pada Ibu Ratna untuk ikut arisan. Malam harinya, Anissa memberanikan diri mendekati Ibu Ratna yang sedang duduk di ruang keluarga. "Bu, saya dengar Ibu akan mengadakan acara kumpul-kumpul besar ya?
Kalau boleh tahu, acaranya di mana, Bu? Tanyanya dengan nada ingin tahu yang wajar. Ibu Ratna menatapnya curiga. Untuk apa kamu tahu? Itu acara khusus arisan ibu. Oh, saya hanya ingin tahu saja, Bu. Siapa tahu saya bisa ikut membantu persiapannya, kan lumayan untuk cari pengalaman. Anissa tersenyum lembut. Ia kemudian melanjutkan, atau mungkin kalau ibu tidak keberatan, saya boleh datang, Bu? Saya kan sudah janji ingin ikut arisan ibu. Mungkin saya bisa berkenalan dengan teman-teman ibu di acara itu. Ibu Ratna terdiam, menimbang-nimbang. Ada ekspresi yang sulit diartikan di wajahnya. Anissa tahu, ia sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Mungkin Ibu Ratna melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan Anissa di depan teman-temannya, atau justru memamerkan menantu hamilnya untuk menunjukkan betapa normal dan bahagianya keluarga mereka. Setelah beberapa saat, Ibu Ratna akhirnya mengangguk. Baiklah, acaranya akan diadakan 2 minggu lagi di ballroom Hotel Bintang 5. Ibu akan siapkan undangan untukmu. Tapi ingat, jaga sikapmu. Anissa tersenyum lebar. Tentu, Bu. Saya pasti akan menjaga sikap. Dalam hati, ia bersorak. Undangan ini adalah kunci. Segera setelah itu, Anissa menghubungi Maya. Maya, aku punya ide. Ibu Ratna akan mengadakan acara kumpul-kumpul besar 2 minggu lagi di Hotel Bintang 5. Dia mengundangku. Itu kesempatan emas, Anissa, kata Maya, suaranya antusias. Kita bisa menggunakan ini untuk rencana kita. Kita akan membongkar semua di sana. Mereka berdua mulai menyusun rencana secara rinci. Anissa akan muncul di acara itu sebagai menantu yang patuh dan menyenangkan, seperti biasanya. Maya, dengan koneksinya sebagai jurnalis investigasi, akan memastikan beberapa jurnalis dari media terpercaya hadir di acara itu sebagai tamu undangan Danu, atau setidaknya diizinkan masuk sebagai bagian dari liputan acara amal atau acara sosial yang biasa diliput media. Tujuannya adalah untuk memastikan ada saksi dari luar keluarga yang objektif, yang bisa merekam setiap kejadian. Aku akan menyiapkan proyektor dan slideshow, kata Anissa. Aku akan menampilkan bukti-bukti yang kita punya. Laporan forensik, foto-foto dari buku harian, dan ringkasan isi buku harian yang paling penting. Itu terlalu berisiko, Anissa, Maya memperingatkan. Bagaimana kalau Ibu Ratna menyerangmu secara fisik? Atau menghentikanmu? Aku punya cara untuk memastikan dia tidak bisa berbuat banyak, jawab Anissa misterius. Aku akan pastikan dia terpojok, tidak bisa membantah. Dan setelah itu, aku akan minta Danu untuk membaca beberapa halaman dari buku harian itu di depan semua orang. Rencana itu terdengar gila, berani, dan berbahaya. Tapi Anissa merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar semua rahasia ini secara tuntas, untuk membersihkan namanya, dan untuk menyelamatkan Danu dari ibunya sendiri. Ia ingin kebenaran terungkap di hadapan semua orang yang selama ini melihat Ibu Ratna sebagai sosok terhormat. 2 minggu berikutnya adalah waktu persiapan yang intens. Anissa dan Maya bekerja sama, mengatur setiap detail. Anissa mempersiapkan data untuk slideshow presentasinya, memilih kata-kata yang paling efektif untuk menyajikan bukti-bukti mengerikan itu. Maya sibuk mengatur jurnalis dan memastikan semuanya berjalan lancar di luar kendali Ibu Ratna. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Anissa mengenakan gaun hamil yang elegan, rambutnya ditata rapi. Ia menatap pantulannya di cermin. Di balik senyum tipisnya, ada ketegangan, tetapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Ia siap. Malam ini, semua kebenaran akan terkuak. Malam acara arisan tiba, ballroom Hotel Bintang 5 berkilauan megah. Ibu Ratna menyambut tamu dengan bangga, sementara Anissa, yang tampil anggun dengan gaun hamilnya, datang bersama Danu. Di tengah kemewahan, Anissa melihat beberapa jurnalis yang sudah diatur Maya. Ketika Ibu Ratna mulai berpidato, Anissa naik ke panggung. Dengan tenang, ia mengambil mikrofon dan memulai presentasinya. Lampu meredup, dan layar besar menampilkan foto scan buku harian Ibu Ratna dengan tulisan tangan mengerikan, Anissa hamil, akan kuhapus dia dari garis keturunan ini. Aula langsung riuh. Ibu Ratna memucat, mencoba menghentikan Anissa, namun Danu menahannya. Gambar berikutnya menunjukkan botol racun dan laporan uji forensik yang mengonfirmasi kandungan pemutih dan pestisida. Ini ramuan,
Warisan keluarga yang Ibu Ratna berikan pada saya. Jelas Anissa, suaranya bergetar. Kemudian, muncul bukti tentang kecelakaan Bibi Danu, Rina, yang dikaitkan dengan konflik warisan, serta transfer dana mencurigakan ke rekening luar negeri yang melibatkan kolega bisnis ayah Danu. Beberapa kolega yang hadir terlihat panik. Ini semua bukti kebohongan dan kejahatan Ibu Ratna, kata Anissa tajam. Ia mencoba mencelakai saya dan bayi saya. Ia menipu Danu. Dan ia mungkin bertanggung jawab atas kematian adik iparnya sendiri demi warisan. Danu, yang terpaku selama presentasi, akhirnya mengambil buku harian itu. Matanya menelusuri halaman-halaman yang ditampilkan, membaca kebenaran dengan tatapan horor dan kemarahan. Ibu? Ini tidak mungkin. Suaranya pecah. Melihat putranya membaca kebenaran itu, Ibu Ratna tiba-tiba ambruk, pingsan di tempat. Aula menjadi kacau balau. Keesokan harinya, skandal itu menjadi headline berita. Ibu Ratna diperiksa pihak berwajib, dan investigasi besar-besaran dimulai terkait percobaan pembunuhan, kematian Bibi Rina, dan penggelapan dana. Beberapa kolega juga dipanggil. Danu, meskipun hancur, berdiri di sisi Anissa. Ia meminta maaf atas perbuatan ibunya. Hubungan mereka diuji, namun keadilan mulai ditegakkan. Beberapa bulan kemudian, Anissa melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Menggendong putrinya, Anissa tahu perjuangannya telah membuahkan hasil. Ia telah menyingkap kegelapan dan membangun masa depan yang jujur, meski harus melalui kehancuran masa lalu.